Sebelum kita masuk ke acara kita, saya ingin memperkenalkan juga terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Mas Andrew Tirto Kusumo, Data Engineer Manager di Flip. Mas Andrew saat ini bekerja sebagai Data Engineer Manager di Flip. Setelah sebelumnya bekerja sebagai Senior Data Engineer di sebuah perusahaan kredit berbasis digital yakni Julo. Sebagai seorang data engineer, beliau bertanggung jawab untuk memastikan semua fitur dibangun dengan sempurna sebelum akhirnya data dianalisis. Beliau juga bertanggung jawab untuk mengoptimasi database, mengurangi latensi, dan masih banyak lagi. Halo Mas Andrew, apa kabar Mas? Halo Kak Betsy, ya sehat. Puji Tuhan. Oke, Mas Andrew, boleh di-share dong Mas ke hadirin kita hari ini. Hari ini Mas Andrew mau sharing tentang apa aja sih? Oke, untuk hari ini lumayan banyak yang akan di-share, terutama tentang use case data science di fintech ya, di mana isu yang sedang marak yaitu data privacy dan data security ya, dan bagaimana cara data science harusnya bisa menyelesaikan kedua masalah itu sih. Oke. Menarik banget nih materi yang akan dibawakan oleh Mas Andrew nanti. Terima kasih Mas Andrew. Nanti Ya. kita akan dengerin bareng-bareng materi Mas Andrew. Oke, saya juga ingin memperkenalkan pembicara kedua kita, yakni Zikri Zakil Fuadisudus, VP of Technical Operation di Dana. Di Dana, Mas Zikri memimpin 4 departemen, yakni tim Data Analytics, tim SRE DevOps, tim Technical Support, dan tim Technical Risk. Mas Zikri sudah bekerja di Dana selama 5 tahun sejak awal Dana berdiri, bermula dari menjadi engineering manager yang memimpin back office dan data analytics, kemudian menjadi architect, dan kemudian menjadi senior manager of architecture and data memimpin tech ops, sebelum akhirnya menjadi VP of technical operation. Sebelum bekerja di Dana, Mas Zikri pernah bekerja juga di beberapa perusahaan, antara lain Ice House, Apta Media, MNC Group, dan Telkom Vision. Beliau memiliki 17 tahun pengalaman kerja di bidang software engineering dan sudah pernah merancang dan mengembangkan berbagai platform dan software, diantaranya OTA platform and mobile payment di Apta Media, serta OTT streaming platform bernama YouTube dan paid OTT bernama MovieBay di MNC. Halo Mas Zikri, gimana kabarnya Mas? Halo, Alhamdulillah baik Mbak Betsy. Puji Tuhan. Nah, hari ini ada materi apa aja sih yang sudah Mas Zikri siapkan untuk hadirin kita? Ya, nanti kita akan sharing sedikit use case bagaimana data science mengimprove data protection gitu ya. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa kita serius terkait proteksi data, data privacy gitu dan keamanan data di Dana gitu ya, Mbak Betsy. Oke, terima kasih Mas Zikri. Keren banget nih materinya dan menarik banget. Nanti kita akan dengerin bareng-bareng juga. Pastinya nanti kita akan mendapatkan banyak banget nih pengetahuan dan insight baru dari para speaker kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan nih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui link Mentimeter yang dikirimkan oleh tim algoritma di chat Zoom. Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu chat Zoom-nya, nanti di situ ada link, boleh Bapak Ibu mengajukan pertanyaan melalui link tersebut. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab dalam sesi Q&A yang akan dilakukan setelah panel discussion. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan pembicara pertama kita, Mas Zikri dari Dana, untuk membagikan materi kepada hadirin kita hari ini. Kepada Mas Zikri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Betsy, kepada algoritma, juga kerjasamanya dengan Flip gitu ya, atas terselenggaranya acara ini. Izinkan saya membawakan sedikit sharing ya, untuk bagaimana data science mengimprove data protection di Dana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada audiens semua gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi kita akan pertama memperkenalkan gitu Dana itu apa gitu ya. Mungkin kebanyakan dari rekan-rekan semua udah pakai juga ya Dana sebagai salah satu dompet digital yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan ada banyak ya, salah satunya itu Dana gitu ya. Jadi ini beberapa page terkait company profile kita gitu ya. Jadi visi misi kita antara lain adalah kita ingin membangun Indonesia Cashless Society gitu ya. Jadi untuk menuju visi ini, misi kita adalah kita connect dengan semua stakeholder, termasuk pemerintah, institusi finansial dan berbagai partner dan user
untuk meningkatkan literasi finansial dan financial inclusion untuk rakyat Indonesia gitu ya. Kemudian ada beberapa prinsip yang kita pegang juga gitu ya untuk menavigasikan dompet digital ini gitu ya. Jadi Dana itu ingin menjadi dompet digital yang trusted gitu ya. Jadi kalau ada isu atau permasalahan gitu ya yang menyebabkan ada kerugian gitu dan disebabkan oleh sistem kita gitu, kita berani menggaransi 100% akan kita ganti gitu ya. Kalau penyebabnya adalah sistem kita. Kemudian kita ingin menjadi platform yang friendly, gitu ya, di mana aplikasi yang kita berikan itu sangat baik gitu ya, user experience-nya gitu untuk digunakan gitu, sangat nyaman gitu. Kemudian kita juga ingin menjadi aplikasi yang aksesibel. Kita ingin menghubungkan antara pengguna, semua pengguna dengan bisnis gitu ya. Jadi kita ingin mempermudah integrasi bisnis juga agar kita bisa menggelar banyak merchant gitu ya ke pengguna kita. Jadi bisa di-accept di mana-mana pembayarannya. Nah, di Dana sendiri gitu ya, kita punya value ya, company value gitu ya, yang kita anut gitu ya, dan ini menjadi culture yang terintegrasi, terinternalisasi kepada setiap karyawan kita gitu ya, bahwa value-value ini antara lain adalah embrace change gitu ya, bahwa kita yakin perubahan itu akan selalu terjadi gitu ya, apalagi dari bisnis ya gitu ya, sekarang maunya ini, besok maunya beda lagi gitu ya, makanya kita terutama orang-orang engineer-nya itu harus embrace change gitu ya. Kalau ada perubahan atau apa, asal bisa dijelaskan, kita bisa mengerti value-nya apa, ya kita eksekusi aja gitu. Kemudian result driven gitu ya, bahwa setiap pegawai Dana itu memiliki targetnya masing-masing sesuai dengan fokus yang sedang menjadi North Star-nya company gitu ya. Kemudian resilience, bahwa dalam bekerja itu pasti banyak tantangan gitu ya, dan nggak mungkin mudah gitu ya dalam kesehariannya gitu, pasti ada aja yang membuat kita down, baper dan lain-lain. Makanya kita harus bisa bounce back dan kembali bekerja secara maksimal gitu ya. Kemudian integrity, ini harga mati ya, dalam artian kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya gitu ya, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Customer first gitu ya, kita selalu mendahulukan customer kita, dan di internal kita diminta untuk mengenal siapa customer kita di internal. Ya pastinya departemen-departemen lain gitu ya, orang bisnis, orang customer service dan lain-lain gitu ya. Kemudian humble gitu ya, kita harus terbuka terhadap kritik dan mau belajar terus-menerus. Ini menjadi nilai culture kita sebagai karyawan Dana juga. Kemudian teamwork gitu ya. Dalam segala hal kita selalu berkolaborasi ya. Jadi kita tidak ingin menciptakan Superman, tapi pengen menciptakan super team ya dalam sebuah company. Nah, keseluruhan culture ini kita singkat gitu menjadi enrich work ya. Ini jembatan keledainya gitu ya. Jadi di Dana gitu kita paham gitu enrich work itu apa gitu value ini. Dan ini adalah value yang kita anut sebagai Dana Match untuk menjalankan platform ini. Nah, ini journey kita nih, rekan-rekan gitu ya. Jadi kita start di 2018 April. Ini waktu license-nya keluar ya. Sebenarnya kita ngebangunnya itu dari bulan April 2017 gitu ya. Bulan Juli 2017 gitu. Kita ngebangun platform ini gitu. Baru April itu dapat license gitu ya. Paralel dengan itu kita ngebangun Tix ID juga gitu ya, aplikasi buat beli tiket bioskop ya kalau teman-teman tahu gitu. Dan dulu itu Dana belum standalone ya, masih jadi widget aja di BlackBerry Messenger gitu ya. Kita baru launch aplikasi yang standalone-nya itu di 2018 Desember gitu ya, baru kita launch gitu. Kemudian milestone kita di Februari 2019 kita mencapai 10 juta users gitu ya, Juni 20 juta, terus sampai sekarang itu kita sudah di 130 jutaan user gitu ya. Dan saat ini karyawan kita sekitar 900-an, di mana 60%-nya itu engineer gitu. Kemudian user kita lebih dari 130 juta, dan transaksi harian kita 16 juta transaksi per hari saat ini. Nah, ini award-award yang sudah kita kumpulkan, alhamdulillah gitu ya, berkat kepercayaan dari masyarakat dan governance tentunya dan institusi lainnya gitu ya. Kita mengumpulkan prestasi demi prestasi satu persatu gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah dan akan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya tentunya ya, rekan-rekan semua. Nah,
kita masuk ke pembahasan kita gitu ya. Saya akan memberikan high level landscape-nya dulu gitu ya terkait data security gitu ya. Jadi data security ini bisa dilihat dari berbagai domain apa saja sih, dari berbagai perspektif apa saja sih gitu ya. Jadi data security ini kita bisa melihatnya dari perspektif IT security. Kalau di Dana dari perspektif IT security, kita ada activity regular pen test gitu ya. Jadi vulnerability assessment itu reguler kita lakukan gitu ya. Kemudian kita juga memanfaatkan tools-tools platform kayak web application firewall dan anti DDoS gitu ya. Ada juga endpoint protection-nya di setiap instance kita. Ada juga robot detection system gitu ya. Dan dari IT security mereka melakukan policy zero trust gitu ya. Artinya by default platform kita itu nge-reject traffic dari sesuatu yang tidak di whitelist gitu ya. Jadi sistemnya whitelist. Asal di whitelist, traffic bisa ngalir gitu ya ke setiap instance. Kemudian perspektif lain adalah dari data governance gitu ya. Bagaimana data governance ini menjamin keamanan data, privasi data, dan perlindungan datanya itu sendiri gitu ya. Dari data governance sendiri kita mengadopt policy zero data sharing policy gitu ya. Tapi artinya bukan berarti departemen lain nggak bisa pakai data, bisa gitu ya. Tapi dalam bentuk yang sudah summary gitu ya, jadi report gitu ya, dashboard gitu ya. Dan untuk data-data katakanlah PII yang dibutuhkan gitu ya, misalnya ada eksternal kayak misalnya regulator butuh gitu, itu proses untuk mendapatkan data PII itu berjenjang gitu ya, multi level approval gitu, baru bisa dikeluarkan data itu gitu. Jadi tidak dipermudah gitu ya, tapi memang prosesnya lebih rumit gitu untuk mengeluarkan data itu, karena kita sangat berhati-hati dalam menjaga data kita secara aspek tata kelola data gitu ya. Kemudian kita juga ada regular audit gitu ya, yang objektifnya itu macam-macam gitu ya. Ini salah satunya gitu ya, dari user access matrix-nya sendiri gitu. Jadi siapa bisa mengakses apa gitu, itu diperiksain semua konsisten enggak gitu. Terus dari logs-nya gitu ya. Kemudian dari ad hoc request ticket gitu ya, karena ada banyak permintaan data dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga ada awareness terkait PDP, undang-undang PDP gitu ya, perlindungan data pribadi gitu ya, dari teman-teman legal dan compliance gitu ya. Kemudian dari aspek sertifikasi sendiri gitu ya, kita di-assess dan memiliki ISO 27001 terkait keamanan informasi. Kemudian memiliki PCI DSS untuk keamanan data kartu gitu ya. Kartu ini kartu kredit, kartu debit gitu ya, yang diproses melalui sistem kita. Kemudian dari sisi monitoring ada departemen tersendiri yang concern-nya itu terkait sesuatu yang aneh gitu, yang beresiko gitu ya. Mereka melihat dari velocity dari transaksi atau activity login gitu ya, atau register. Kemudian mereka juga concern-nya adalah di anomali gitu ya. Sedangkan monitoring lainnya misalnya di tempat saya di TechOps itu fokusnya adalah ke SLA gitu ya, reliability gitu ya, scalability dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang terkait data security ini lebih banyak di teman-teman risk ops untuk monitoringnya. Nah, ini area tim data nih, tim data science, fitur apa aja gitu ya yang kita bangun buat mendukung dan meningkatkan kemampuan data protection kita gitu. Kita punya Danavis gitu ya. Danavis ini autentikasi by face gitu ya, dengan muka kita sebagai biometriknya. Kita juga ada risk engine gitu ya, ini yang menangkal fraud gitu ya. Jadi setiap activity transaksi itu pasti consult ke sistem ini, ke risk engine. Risk engine ini ada yang rule based, jadi konfigurasinya itu ada konfigurasi aturan, ada juga yang dari machine learning gitu yang mungkin dibikinin sama tim data science gitu. Kemudian ada dana score. Nah, dana score-nya ada banyak banget sebenarnya gitu ya. Tapi yang untuk menunjang meningkatkan kemampuan data protection kita adalah di scam score, ada risk score, valid ID. Nanti masing-masing nanti saya jelaskan di belakang gitu ya. Kemudian ada juga fitur KYC deduplication check gitu ya. KYC ini know your customer. Jadi kalau teman-teman register kan ada dana premium ya. Dana premium itu berarti kalian harus upload KTP. Nah, di dana premium itu gitu ya. Itu limitnya biasanya naik ya gitu ya, untuk bertransaksi, transfer ke bank dan lain-lain gitu daripada yang non registered. Nah, proses register itu disebut KYC, know your customer gitu ya. Nanti kita bedah lebih jauh lagi di Dupcheck ini fitur apaan sih gitu.
Nah, ini layer security-nya sendiri yang udah saya simplify gitu ya. Jadi kalau dari depan itu ada firewall gitu ya, anti DDoS gitu ya. Dari aplikasinya sendiri ada SSL pinning, ada obfuscator. Jadi kalau di reverse engineer itu kodenya kelihatannya acak gitu, agak repot untuk dibaca gitu kalau berhasil di reverse engineer gitu ya. Kemudian ada layer juga kalau misalnya dari luar masih tembus, ada RDS, ada robot detection system gitu ya di instance kita di dalam data center kita gitu ya. Kemudian layer ketiga, dalam setiap transaksinya kita akan consult ke risk engine gitu ya, bahwa apakah transaksi ini legit dari user yang legit gitu ya. Kalau valid diproses gitu ya. Dan pastinya di setiap instance server kita ada endpoint protection. Nah, itu tadi gambaran ini ya dari domain-domain security ini. Sebenarnya untuk layernya ada banyak gitu ya. Cuman karena saya bukan orang IT security gitu ya, nggak saya sajikan. Ini yang saya sajikan yang simpelnya aja gitu ya. Nah, sebenarnya kemampuan AI ini di barang-barang IT security itu udah nempel ya secara default gitu ya. Bukan barang-barang yang dibikin sama data science kita gitu. Jadi kayak di produk WAF yang kita pakai pun udah ada bot scoring, ada untuk mengenali security pattern gitu ya. Di application performance monitoringnya juga udah ada AI Ops gitu ya. Ini ngebantu monitoring ya. Kalau ada insiden atau apa, biasanya alerts kan keluar semua ya. Kita bingung, ini mana sih benar root cause-nya. Nah, fitur AI Ops di APM ini, dia akan nge-pinpoint gitu ya, oh isunya di sini, di domain ini. Jadi nggak perlu lama-lama lagi mencari masalahnya di mana gitu. Jadi fitur-fitur AI itu udah nempel di mana-mana sebenarnya. Kemudian di endpoint protection-nya juga udah ada behavior detection gitu ya. Karena sekarang kan jenis attack yang ada itu macam-macam ya, termasuk yang baru-baru itu kayak burst attack gitu ya. Dia bisa aja kalau burst attack itu nggak kedetek di WAF kita karena dia intermittent gitu ya. Jadi nggak kedetek velocity-nya, dia rendah gitu, terus tiba-tiba naik turun lagi gitu. Kemudian ada juga targeted attack. Targeted attack itu biasanya malware-malware yang didesain khusus buat kita gitu ya. Makanya perlu deteknya sama behavior detection. Nah, ini data source yang kita proses sehari-hari, dan ini produknya gitu ya, produk datanya itu apa aja gitu ya. Jadi ada banyak sekali data yang kita proses gitu ya, produknya macam-macam, dashboard, reports, settlement file buat merchant gitu ya. Ada juga produk data science-nya, computational models gitu, ada scoring dan lain-lain gitu. Nah, sekarang data science use case-nya apa aja sih yang terkait data protection yang bisa meningkatkan proteksi data di Dana gitu ya. Nah, ini salah satu use case-nya adalah deduplication check gitu ya. Jadi waktu proses KYC tadi gitu ya, ketika orang upgrade ke level pengguna yang lebih lanjut, misalnya Dana premium lah kalau kita menyebutnya gitu ya. Dia kan diminta buat foto KTP sama selfie ya, selfie untuk liveliness gitu ya. Jadi di Indonesia itu banyak kasus-kasus fake ID ya, KTP palsu, teman-teman gitu ya. Jadi sistem kita ini harus bisa ngecek KTP ini palsu atau enggak gitu ya. Nah, kayak misalnya ini sebenarnya orang-orang yang sama gitu ya, cuman dia mencuri identitas orang lain. Jadi kejahatannya banyak banget, udah malsuin identitas, dia melakukan identity theft juga gitu ya, identitas orang lain. Ya, entah dari mana ya dapatnya gitu ya. Nih kalau di Dukcapil kan yang divalidasi sama API-nya nick-nya gitu ya, di hit nick-nya ke API-nya Dukcapil, Dukcapil balikin ada gitu ya. Jadi pencurian identitas kayak gini gitu ya, kalau tidak ditangani dengan mekanisme lebih lanjut, bisa tembus nih gitu ya. Nah, makanya kita membangun fitur deduplication check gitu ya dengan menggunakan misalnya pattern recognizing gitu ya. Jadi kita bikin sebuah sistem utilize pattern recognizing gitu ya, dengan menggunakan algoritma LBP gitu ya. LBP itu local binary pattern gitu ya. Di enhance pakai Gabor filter gitu ya, untuk meningkatkan akurasi gitu ya. Nah, sebenarnya library-nya banyak sih buat yang gini-gini gitu ya, bisa pakai OpenCV juga gitu, tergantung nanti appetite untuk performance-nya kayak gimana. Karena nanti ada matriks lain yang dikejar gitu ya, nggak hanya akurasi tapi kita butuh performance juga gitu. Nanti untuk case apa sih performance-nya, misalnya buat online checking gitu ya. Online checking kan nggak boleh lama gitu ya, harus bisa cepat dia, jadi performance harus bagus. Nah, ini contoh-contoh misalnya fake ID gitu ya, dengan bermodal informasi data curian gitu ya, terus dia bisa bikin KTP. Sekarang alat pencetak kartu itu dijual bebas ya teman-teman ya.
asal punya belangko gitu, belangko KTP gitu ya, terus punya data ini curiannya bisa bikin fake ID. Tapi memang lemahnya nggak ada biometriknya ya kalau yang palsu ya. Jadi kalau di scan di alatnya bank itu nggak ada datanya gitu, orang nggak ada chipnya gitu. Tapi kalau untuk ke aplikasi kan di handphone kita nggak ada scanner buat ini ya, buat iktp gitu. Nah, di dedup check ini yang dilakukan adalah ada dua hal gitu ya, ada dua metode gitu ya. Ada yang online checking gitu ya, orang sambil KYC langsung dicekin ke 1 bulan terakhir datanya. Ada juga yang reguler gitu ya, reguler kita compare semua datanya, data KYC yang udah masuk, data biometrik KYC udah masuk, kita compare gitu ya. Jadi kalau yang online checking ini gitu ya, begitu ada orang upgrade ke dana premium, dia meng-KYC akunnya gitu ya, sistem kita akan ngomper ke koleksi biometrik muka gitu yang kita simpan 30 hari terakhir gitu ya. Karena butuh performance ya, nggak mungkin seluruhnya gitu. Data KYC kita ada puluhan juta gitu ya. Nggak mungkin di-compare ke semuanya karena pasti tekor ya performance-nya gitu ya. Ada juga yang regulernya offline checking. Kita compare misalnya dari data blacklist atau dari data list yang udah kita punya, kita compare ke data yang semua yang data yang kita punya gitu. Dan ini jalannya background ya. Ini di belakang layar gitu. Jadi kita memastikan bahwa tidak ada muka-muka yang duplikat gitu, tidak ada attempt usaha-usaha untuk menggunakan fake ID yang masuk ke sistem kita. Nah, kemudian dana score gitu ya. Ini adalah machine learning models gitu ya yang kita buat. Kita membuat scoring buat memberikan rating terkait valid ID, scam score, sama risk score. Nah, kalau valid ID ini sebenarnya yang ingin dilihat adalah dia menggambarkan tingkat kepercayaan usernya gitu. Dalam artian user ini terpercaya atau tidak gitu ya. Terus kemudian valid ID ini menggunakan informasi dari ID yang user punya gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang itu memang orang aslinya gitu ya, bukan palsu, nggak pakai KTP palsu gitu ya. Nah, ini ada scoringnya gitu ya. Kemudian ada scam score gitu ya. Scam score ini buat ngedetect ini bot bukan atau fake ID bukan gitu ya. Kemudian ada risk score gitu ya. Risk score ini kita ngasih rating, scoring gitu ya, 0 sampai 1 terkait perilaku usernya itu gitu, interaksi dengan merchantnya, terus interaksi dengan blacklist user lain gitu ya. Jadi kita lihat risk score-nya itu berapa gitu ya. Nanti skor-skor ini bisa di-combine gitu ya, bisa di-combine buat menjadi credit score dan lain-lain. Jadi dalam penggunaannya bisa di-reuse gitu ya, skornya itu menjadi pelengkap gitu. Kemudian kita masuk ke valid ID gitu ya. Di valid ID itu apa sih yang kita proses untuk membangun machine learning modelnya gitu ya. Pertama data KYC ya. Kita harus memastikan ini adalah ID-nya unik gitu ya. Kemudian kita melihat juga di akunnya itu dia input sosial media ID enggak gitu ya. Terus ininya di-allow enggak untuk lokasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada card yang di-bind enggak, yang di-bind sama aplikasinya gitu, sama aplikasi Dana gitu ya. Terus ada berapa kartu, terus udah berapa lama di situ, karena kalau gonta-ganti kartu justru mencurigakan gitu ya, bisa jadi dia carder gitu kayak gitu ya. Kemudian dia sering gonta-ganti ini enggak informasi biografinya gitu ya di aplikasi gitu, atau gonta-ganti device. Karena kalau tidak konsisten, kita mencurigai ini nggak valid nih gitu ya. Kenapa dia sering gonta-ganti gitu? Ini salah satu elemen-elemen data yang kita manfaatkan buat membuat machine learning model valid ID ini. Kemudian risk score gitu ya. Risk score kita reuse valid ID yang tadi gitu ya sebagai prerequisite-nya. Kemudian ditambah gitu ya. Kita tambah lagi elemen yang akan kita proses buat machine learning modelnya adalah kita mengintegrate blacklist table gitu ya. Blacklist table itu list-list user yang sudah dikumpulkan sama risk team gitu ya, yang memang behavior-nya itu mencurigakan gitu ya. Behavior-nya itu mencurigakan dan sudah terbukti gitu ya. Ini tuh fraudster gitu ya. Ini akan dijadikan juga data input buat learning untuk risk score ini gitu ya, untuk mentraining risk score ini gitu. Kemudian risky behavior-nya gitu ya. Apakah user ini itu berinteraksi atau bertransaksi dengan merchant-merchant yang kita sudah tandain gitu. Ini merchant-nya
wujudnya nggak ada gitu ya, ini cuman akun tok gitu ya kayak gitu, dan udah kita deactivate, terus di historical datanya ada dia berinteraksi sama itu gitu ya, terus biller paymentnya gimana gitu ya kayak gitu. Jadi kalau behavior interaksi dengan ininya rendah gitu ya, atau nggak ada sama sekali, itu bagus. Jadi ada banyak kriteria juga yang kita embed di sini untuk mengenerate score. Nah, kemudian ini proses formalnya gitu, kita melakukan mulai dari understanding the datanya gitu, yang ingest datanya, melakukan EDA-nya gitu ya, exploratory dan data analysis gitu ya, terus bikin modelingnya, deployment-nya gitu ya, sama UAT-nya gitu ya. Ini proses formal lah gitu ya. Saya yakin di semua perusahaan juga ada gitu untuk menjamin kualitas dari model yang kita bangun. Nah, ini sedikit terkait platform yang buat membangun machine learning itu sebenarnya cuma bagian ini aja nih ya teman-teman ya. Max Compute, Dataworks, Pi. Ini adalah stack-stack yang ada di Alibaba Cloud ya teman-teman ya. Kalau data yang sendiri kita ingest dari mana-mana menggunakan Airflow, Dataworks dan lain-lain gitu ya. Semua ngumpul di data lake di Max Compute. Max Compute ini basically di bawahnya itu Spark juga ya, Spark Engine juga gitu. Nah, ini nanti dikonsum sama tim data science di platform Pi namanya ya. Machine Learning for AI gitu. Platform Pi. Wujudnya kayak gimana sih platform Pi itu? Nah, ini UI-nya ya. Jadi ada IDE-nya, Integrated Development Environment-nya, namanya DSW gitu ya. Ini web based gitu ya. Nah, ini semua, bahkan kita bisa upload Jupyter Notebook file kita di sini gitu ya. Kalau tim data scientist biasa main pakai Jupyter Notebook gitu ya, dia bikin dulu IDE-nya di laptop, terus kalau udah ready gitu ya, mau masuk ke staging, ke SIT gitu ya, sebelum ke production dicoba dulu gitu ya dengan data yang lebih lengkap gitu ya. Dan kita bisa nge-load berbagai library juga ya di DSW ini gitu ya. Jadi ini cukup memudahkan buat teman-teman data scientist di Dana gitu ya. Dan lebih cantiknya lagi, ini bisa integrated juga dengan IDE yang ada di laptop kita gitu. Kalau memang biasa pakai VS Code gitu ya, atau IDE dari JetBrains gitu ya, dia ada konektornya juga gitu. Jadi nggak harus pakai tampilannya si DSW ya, tapi bisa di IDE-nya masing-masing gitu. Jadi memberikan kenyamanan juga, karena di setiap IDE kan ada fitur-fitur plugin-plugin yang masing-masing developer sukai ya. Jadi kita juga kasih kebebasan, nggak harus di DSW-nya dia nge-build modelnya, boleh juga di IDE-nya sendiri gitu ya. Selain dia juga udah ngoprek pasti ya, udah melakukan exploratory di Jupyter Notebook-nya. Nah, kurang lebih demikian teman-teman gitu ya. Jadi konklusinya, selain untuk membangun model yang dibutuhkan oleh bisnis dan marketing, kayak user segmentation, RFM, churn prediction, algoritma data science juga bisa dipakai buat membangun model untuk kepentingan data protection gitu ya, baik di domain risk management maupun sistem security gitu ya. Kalau dari studi kasus di atas gitu ya, jadi ML modelnya kita bangun untuk risk management dan security gitu kan. Dan dampaknya signifikan ya. Kita bisa memfilter fake ID, bisa memfilter pengguna berisiko gitu, dan berbagai implementasi lainnya. Yang ujung-ujungnya adalah buat kenyamanan pengguna kita sendiri gitu ya. Kita ingin menciptakan environment yang aman gitu ya, dan kita nggak ingin user kita juga di account takeover dan lain gitu ya. Kita harus memastikan keamanannya dengan baik, dan terutama buat perlindungan datanya juga. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan gitu ya dalam penyampaiannya, atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Betsy. Baik, terima kasih Mas Zikri atas presentasinya, atas materi yang tadi sudah dibagikan. Menarik sekali nih, tadi Mas Zikri sudah menjelaskan mengenai overview data security di Dana seperti apa, kemudian security layer-nya seperti apa, bagaimana AI capability-nya, dari mana saja data source-nya, kemudian use case data science di Dana seperti untuk duplication check, kemudian valid ID, risk score, scam score, kemudian untuk project flow-nya seperti apa, tech-stack yang digunakan, serta impact-nya bagi user dana sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk Mas Zikri, ya tadi setelah mendengarkan presentasi dari Mas Zikri, boleh nih mengajukan pertanyaan Bapak Ibu melalui link Mentimeter yang sudah disediakan di chat Zoom. Nah, selanjutnya kita masih akan mendengarkan materi presentasi dari Mas Andrew dari FIP. Kepada Mas Andrew, waktu dan layar saya persilahkan.
Ya, selamat sore untuk rekan-rekan yang ada di Zoom dan mungkin yang di luar ya. Ya, mungkin udah kelihatan ya, saya izin share. Oke, ya, terima kasih untuk waktunya untuk algoritma, juga untuk tim Flip yang membantu, juga untuk tim Dana ya. Untuk hari ini pembahasannya lebih ke topik tentang fintech ya di dalam acara Jendela Data X Flip Level Up. Perkenalkan, nama saya Andrew, kurang lebih 5 tahun di fintech as a data engineer, dan tiap hari mungkin seperti teman-teman yang ada di sini kebanyakan tiap hari makanannya data ya. Jadi bangun tidur juga udahnya lihatnya data. Nah, sebelum kita mulai mungkin sedikit introduction ke Flip, ke perusahaan Flip ini. Jadi Flip adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang finansial dan sudah diberi lisensi oleh Bank Indonesia sebagai pelaksana ya yang melayani banyak sekali individual dan bisnis untuk melakukan banyak sekali transaksi keuangan di bank-bank ya. Nah, di Flip sendiri kita juga berusaha untuk mencapai banyak sekali inovasi-inovasi yang kita coba berikan kepada masyarakat ya. Dan sampai detik ini pun kita sudah banyak sekali transaksi yang terjadi dan banyak sekali orang-orang dan bahkan bisnis-bisnis yang sering komentar, oh terima kasih Flip udah bantu banget nih save money 6.500 dari biaya transfer, dan sampai di Januari 2022 kita sudah membantu kurang lebih 10 juta pengguna dan lebih dari atau ratusan bisnis sektor yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk kalau kita ngomong data privacy dan security ya, mungkin di tahun kemarin yang sangat hangat dibicarakan adalah bocornya data-data dari beberapa situs pemerintahan Indonesia, bahkan yang di luar Indonesia ya. Dan semuanya bermula dari data yang disebarluaskan atau adanya orang-orang yang menjual data di sebuah situs gitu ya. Dan kita sampai detik ini pun masih belum bisa mengkonfirmasi apakah data yang disediakan di sini itu data benar atau enggak, tuh ya kita nggak bisa tahu. Tapi satu hal yang pasti, masalah ini itu ada dan memang terjadi gitu ya di semua sektor ya. Bahkan pemerintah juga kena, bahkan yang swasta juga kena. Jadi masalah ini memang terjadi di semua industri gitu. Nah, kalau kita melihat ini, berarti kita sudah mulai aware gitu ya. Kalau kita punya data, ya kita harus melindungi dan menjaga itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, dan yang lain adalah masalah yang terjadi di sektor fintech ini adalah penipuan, kasus-kasus di mana orang-orang mudah saja percaya dengan adanya embel-embel ofisial atau embel-embel kalau Bapak tidak melakukan transaksi ini, maka kartu Bapak akan kami blokir. Atau ya, mungkin yang lagi marak di belakangan ini adalah pengiriman APK melalui chat di WhatsApp ya, di mana kalau kita tahu ya APK tersebut bisa jadi malicious atau berbahaya untuk data-data yang kita pakai atau kita punya di handphone kita. Nah, seberapa sering sih kita melihat hal-hal seperti ini? Ya, jawabannya sangat sering, karena memang di Indonesia ini ada beberapa sindikat yang memang kerjaannya setiap hari melakukan ini ya. Dan mungkin kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ya, flashback ke 5 tahun ke belakang, mungkin modusnya tuh masih minta pulsa ya. Tapi kalau sekarang udah nggak minta pulsa lagi, tapi minta duit gitu. Jadi hal ini yang menjadi faktor menyeramkan sektor fintech gitu ya, di mana dari yang dulu orang minta pulsa, sekarang ya udahlah mending kita coba minta duit aja langsung gitu. Dan ya ini yang menjadi masalah juga di sisi lain selain di masalah yang tadi kebocoran data. Nah, kalau kita ngomong
secara belak-belakan gitu ya. Sebenarnya di fintech Indonesia itu masalah terbesarnya itu malah justru berada di literasi customer-nya terhadap teknologi dan kepercayaan customer terhadap perusahaan gitu ya. Jadi bahkan di salah satu yang saya kutip di sini di artikelnya Republika, OJK mengakui masih terima banyak pengaduan soal pinjol ilegal yang terus bermunculan gitu ya. Dan masalahnya tuh nggak cuma pinjol ilegal ya, tapi bisa jadi KTP kita dipakai untuk pinjam di pinjol ilegal ini juga bisa, atau mungkin kita punya saldo di salah satu e-wallet dan tiba-tiba saldo kita hilang gitu ya. Banyak sekali masalah yang terjadi dan biasanya itu disebabkan malah justru dari literasi customer-nya terhadap teknologi. Dan yang kedua, kalau customer-nya sudah melihat banyak sekali berita-berita seperti ini, ya pasti mereka akan merasa tidak percaya terhadap perusahaan-perusahaan fintech gitu ya, dan inilah yang menjadi masalah gitu. Tetapi kita nggak boleh langsung ngomong oh berarti ini jelek dong, enggak. Tapi fintech ini sebenarnya sebuah sektor di mana kita memberikan banyak sekali benefit untuk masyarakat Indonesia ya. Yang pertama, kita bisa menghemat uang dengan cara smart transfer ya. Dimana kalau di Flip ya kita bisa menghemat 6.500 kalau misalnya contoh saya mau transfer dari bank A ke bank B, biasanya kita harus bayar 6.500, pakai Flip udah nggak usah bayar lagi gitu kan. Nah, atau di sini kita juga bisa meningkatkan financial inclusion di Indonesia, di mana orang-orang yang berada di pedesaan, mereka kan kalau misalnya mau daftar bikin rekening ke bank aja tuh bisa berkilo-kilometer jauhnya ya, dibandingkan kita yang mungkin tinggal di kota gitu ya. Dengan mereka mendownload sebuah aplikasi aja, mereka itu bisa merasakan apa yang namanya financial inclusion gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin ini juga yang seringkali digiat-giatkan oleh pemerintah kita, yaitu dengan adanya fintech, UMKM sektor itu bisa dapat akses ke pinjaman gitu ya, atau apapun itu lebih bagus lagi, lebih dapat aksesnya. Di mana dengan naiknya UMKM ya pasti financial sector di Indonesia juga meningkat gitu secara tidak langsung. Yang keempat, adanya share financial service yang dulu mungkin kita bayar parkir harus tunai, sekarang bisa bayarnya pakai QRIS dan sebagaimana macamnya ya. Nah, yang kelima ada good give more reference for good financial product, berarti ya dengan adanya banyaknya fintech-fintech yang ada di Indonesia, kita jadi lebih aware dengan produk-produk finansial yang lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin yang kita dulu taunya cuman emas gitu ya, sekarang oh ternyata ada deposito ini nih, oh ternyata ada peer-to-peer lending ini nih, oh ternyata ada tipe pinjaman seperti ini nih. Nah, itu memberikan kita wawasan yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir untuk memanage uang, kita lebih fleksibel dengan adanya fintech gitu ya. Itu lalu dengan melihat masalah-masalah seperti tadi gitu ya, sebenarnya data science itu roles-nya apa sih? Nah, disinilah data science itu hadir ya. Nah, yang pertama saya akan bawa dua kasus aja yang ada di Flip ya. Kita bisa tackle problem yang pertama adalah fraud detection, dan yang kedua adalah faster problem detection with common analysis. Mungkin langsung lanjut saja. Nah, secara high level gitu ya, usually apa yang terjadi di fintech itu adalah fraudster itu mencoba mengakses akun kita untuk mendapatkan uang yang ada di dalam akun kita gitu ya. Katakanlah kita punya uang di bank 5 juta ya. Dan fraudster ini tahu, oh ternyata si A punya uang 5 juta. Ya udah kita coba login ke akun si A dengan menggunakan beberapa cara yang ada di sini. Ini masih beberapa cara aja ya. Saya nggak share semua, tapi ya mungkin kalau familiar gitu ya, brute force attack ya berarti orang ini mencoba password atau PIN yang kita sudah simpan di dalam aplikasi itu mereka coba gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya breach replay attack, di mana kalau kita pakai satu password di sebuah platform dan platform itu amit-amitnya udah kebobol gitu ya, ya password yang sama kita cobakan ke akun si orang ini di platform lain gitu, dan berharap kalau passwordnya sama gitu ya. Jadi ini pentingnya
kita harus hati-hati jika kalau kita punya password di sebuah platform terus platformnya ke-hack, ya udah kita harus segera mungkin ganti password ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini ada phishing ya. Phishing ini seperti yang tadi ada di gambar sebelumnya ya. Phishing ini berarti orang ini mencoba untuk mendapatkan akun atau password seseorang dengan cara menipu interface sebuah website atau dengan cara minta isi formulir dan segala macam. Dan yang terakhir memang ada yang namanya malware attack, di mana mungkin yang di kasus WA tadi itu ada APK yang dikirim via WA dan orang itu buka gitu ya. Nah, dan beberapa kasus yang lain itu biasanya fraudster itu mencoba KYC dengan KTP orang lain. Ya, ini seperti kasus yang ada di Dana. Hal yang sama pun terjadi di Flip gitu, dan mungkin di beberapa perusahaan yang mengurusi KYC itu selalu terjadi gitu ya, karena mungkin data KTP ini memang sudah ada sindikatnya atau gimana, ada yang ngejual, dan memang banyak sekali orang yang mencoba melakukan KYC dengan KTP orang lain gitu ya. Nah, secara high level kalau kita gambarin flow-nya gitu ya, pasti semua data itu berasal dari HP seseorang gitu ya, HP user atau HP fraudster. Nah, semua data itu nanti masuk dan di-capture oleh backend kita. Nah, setelah masuk ke backend kita, itu pasti masuk ke database, dan di sini ada yang namanya perubahan data menjadi feature store ya. Jadi database yang tadinya mungkin bentuknya raw data dirubah menjadi sebuah feature, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam fraud model gitu ya. Nah, data yang dikolek di sini kurang lebih adalah data users API data, behavior data, dan transaction data. Nah, kalau kita ngomong user behavior data gitu ya, secara nggak langsung mungkin kita lihat gambar analogi yang ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, dari sebuah log data seperti ini gitu ya, kita tuh bisa buat feature machine learning seperti misalnya kita mau detect velocity attack dari seseorang gitu ya di akun seseorang. Jadi attempted login in the last 1 hour ada berapa? Kalau kita ngomong akun normal gitu ya, orang pakai secara normal ya mungkin attempted loginnya 1, 2 gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba angkanya naik jadi 10, loh kok tiba-tiba ada sebuah user, sebuah account, dia pakai login dalam 1 jam terakhir itu loginnya 10 kali gitu. Nah, itu berarti ada anomali yang terjadi. Lalu ada password request change in the last 1 day gitu ya. Kalau tiba-tiba ada password request tiba-tiba gitu ya, nah itu kan berarti ada sesuatu gitu. Nah itu biasanya itu lebih dari 1. Nah itu yang bahaya. Atau ada login activity count in the last 1 day gitu ya. Login activity ini berarti dari logout masuk login, dari logout masuk login lagi. Dan itu kita detect di sistem kita, dan itu menjadi salah satu parameter yang cukup membantu kita untuk mendeteksi apakah seseorang ini fraud atau enggak. Di samping itu juga ada user personal data dan transaction data. Kalau di transaction ya kita bisa lihat tiba-tiba dari uang di saldonya ditarik semua, ya berarti ada sesuatu yang terjadi, mungkin memang dia memang mau tarik data atau memang ada transaksi fraud gitu ya. Dan itu kita lakukan pengecekan. Jika kita temukan adanya memang benar gitu ya, ya kita akan lakukan freeze account atau tutup secara sementara akunnya si orang ini, karena kita tahu ada fraud activity yang terjadi gitu ya. Nah, untuk stack-nya sendiri, katakanlah kita punya database application ya, biasanya di MySQL dan Postgre ya. Data itu nantinya kita pindahkan ke BigQuery. Nah, di BigQuery ini yang tadi saya jelaskan di depan adanya feature store, perubahan data dari yang tadinya raw data, kita rubah menjadi feature machine learning seperti last login in the last 1 hour atau last attempted login gitu ya, atau activity login activity last 1 hour dan seterusnya. Lalu kita lakukan modeling, dan di sini biasanya kita pakai Python dan sklearn. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya banyak sekali library-library yang dipakai, tapi paling basic dan paling cepat kita bisa pakai sklearn. Dan biasanya kita gabungkan dengan beberapa algoritma state of the art yang lagi memang bagus untuk faktor pengecekan fraud gitu ya. Dan hasil dari prediction itu adalah angka 0 sampai 1, di mana kalau memang udah mencapai lebih dari sekian threshold gitu ya,
kita bisa bilang kemungkinan besar orang ini ada fraud gitu ya. Nah, kalau orang ini fraud, kita kasih data itu kepada operator atau agent ya, sebagai validator apakah seseorang ini memang dianggap sebagai fraudster gitu ya. Itu. Ini untuk fraud detection. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengetahui apa yang terjadi di aplikasi kita, masalah apa yang terjadi di aplikasi kita secara membaca komen dari Play Store dan App Store gitu ya. Nah, di contoh ini aja gitu ya, kalau kita bisa lihat ada orang yang melakukan kirim komen gitu ya di Play Store kita. Saya merasa bahwa sebenarnya aplikasinya bagus, tapi beberapa hari ke belakang ada masalah saat kita mau transfer gitu ya, dan udah chat ke customer service dan mereka bilang sistemnya lagi dalam perbaikan dan seterusnya. Tapi di sini makanya saya rubah ratingnya dari 5 ke bintang 5 ke bintang 2 gitu ya. Nah, berarti dari sini kalau misalnya kita bisa punya sesuatu yang bisa membaca ini gitu ya, dan katakanlah natural language processing gitu ya, NLP, kita bisa tahu konteks apa yang sebenarnya orang ini tuh mau sampaikan gitu ya. Dalam kasus ini berarti adanya masalah di bank account atau koneksi di dalam Flip gitu ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor komen analisis ini dibuat di dalam Flip, yaitu untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi. Dan ini nggak menutup kemungkinan masalahnya itu adalah tentang masalah data privacy dan data security. Nah, ini contoh yang kedua, ini yang ada di App Store ya, di iOS. Orangnya bilang uang saya tertahan di Flip, tolong ya Kak, uang saya tertahan dan saat minta refund dari kemarin sampai sore ini belum juga di refund, belum ada yang masuk ke nomor rekening saya gitu. Dan intinya ini adalah masalah refund atau transaction itu sebenarnya pending gitu ya. Jadi kita bisa lihat lagi ke sistem kita, oh ternyata number of pending transaction atau refund problemnya in the last 3 days atau 4 days atau last 1 week ternyata increasing, berarti ada sesuatu yang salah di dalam sistem kita gitu ya. Dan ini menjadi early detection kita untuk mengetahui adanya masalah yang ada di dalam sistem. Nah, untuk komen analisis ini sebenarnya kita kurang lebih untuk weekly-nya atau untuk tiap minggu itu ada 10.000 komen yang masuk ke Play Store dan App Store kita. Dan proses untuk membaca dan mentranslate konteks ini tiap harinya gitu ya, menjadi almost impossible untuk dilakukan. Karena kalau kita ngomong 10.000 untuk 1 minggu gitu ya, berarti kan sehari ada 1.500 katakanlah. Nah, satu orang, katakanlah ada 10 orang gitu, satu orang baca 150 komen. Ya lama-lama orangnya juga bosen gitu ya bacain komen, oh ini maksudnya masalahnya apa sih, dan terus habis itu mereka kan juga harus teliti ya, masalahnya itu juga harus dirangkum dan seterusnya. Dan inilah alasan mengapa kita membuat pipeline ini untuk menyelesaikan masalah komen analisis gitu ya. Nah, secara stack-nya gitu ya, kalau kita ngomongin stack-nya, komen analisis ini stack-nya ya sumber datanya dari Google Play atau Play Store gitu ya, dan App Store. Dari comment section kita detect, kita baca, masukin datanya ke BigQuery, lalu kita masukin datanya kan tadi udah ada diolah, data text-nya tersebut kita masukin ke model kita yang udah dibuat based on Python dan NLP. Sebenarnya di sini banyak sekali algoritma yang mungkin bisa dipakai ya, mungkin bisa pakai untuk konteks analisis gitu ya. Terus nanti bisa ada stop word yang mungkin mau dihilangkan dan seterusnya. Dan kita biasanya di sini juga biasanya pakai BERT ya, pakai BERT ya, untuk menyelesaikan language-nya, menyesuaikan language tersebut. Dan hasil dari model tersebut itu biasanya kita masukin ke dashboard dan alert. Nah, di alert ini kalau misalnya masalah itu terjadi dan terus-menerus gitu ya, itu ada tendensi memang masalah itu memang sedang terjadi di naungan Flip gitu ya. Dan kita harus aware, oh ternyata ada user yang terus-menerus komen gitu ya,
kalau ada masalah misalnya di verifikasi kita, berarti something wrong with our verification system gitu. Dan ini yang menyebabkan beberapa user mungkin memberikan rating rendah untuk aplikasi kita gitu ya. Nah, kalau kita bisa ada early detection ini, kita bisa menjaga rating aplikasi kita untuk tetap berada di atas bintang 4 dan mungkin bisa lebih naik lagi gitu ya. Nah, ini secara garis besar kurang lebih seperti ini. Nah, impact-nya ke Flip ini apa gitu ya? Dengan komen analisis sistem yang tadi ada gitu ya untuk membaca komen dan memberikan early warning detection, kita udah berhasil memaintain rating kita di atas bintang 4 terus-terusan. Ini sepanjang setahun. Dan dengan analisis ini kita juga bisa identifikasi apa yang ada, masalah apa atau bug apa yang terjadi di dalam sistem kita setelah kita melakukan release new version. Dan biasanya kita juga tahu ada skema fraud yang terjadi dari komen-komen orang yang tulis di situ. Jadi biasanya mereka curhat gitu ya. Tolong dong Flip nih, saya punya uang 200.000 tapi tiba-tiba hilang, dengan cara mungkin dia jelasin kronologinya di situ. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada fraud scheme yang baru dan kita belum pernah tahu itu terjadi, dan kita bisa telusuri lebih lanjut gitu ya. Dan kita bisa otomatis kita juga tahunya lebih cepat gitu. Nah, untuk yang fraud system tadi, in the last 3 months ya, kita udah berhasil membekukan atau menutup beberapa attempt fraud cukup banyak ya, thousands gitu ya. Dan ini juga tendensinya adalah untuk membuat platform Flip menjadi lebih secure, lebih private untuk user-usernya, dan usernya juga lebih mempunyai informasi semisalnya ada fraud yang terjadi di attempt fraud yang terjadi di akunnya dia gitu ya. Dan biasanya ini memang lebih banyak yang terjadi itu di fase KYC gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, baca-baca apa yang seperti ini gitu ya tentang technical stuff di Flip, gitu bisa kunjungi tech.flip.id. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingin berkarir di Flip, itu bisa kunjungi karir.flip.id atau Instagramnya @liveflip_id. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya gitu ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Andrew atas materi yang tadi sudah dibagikan. Menarik sekali ya tadi Mas Andrew menjelaskan mulai dari gambaran challenge yang ada saat ini terkait data privacy dan data security, kemudian apa saja yang ditawarkan oleh Flip, bagaimana pemanfaatan data science di Flip, antara lain untuk fraud detection dan comment analysis untuk mendeteksi permasalahan yang dialami pengguna sehingga menjadi lebih cepat untuk deteksi permasalahannya, kemudian tech-stack yang digunakan itu apa saja, serta impact dari project atau fitur data tersebut. Nah, kalau tadi setelah mendengarkan presentasi dari Mas Andrew dan juga Mas Zikri di awal, Bapak Ibu jadi kepikiran nih pertanyaan untuk kedua speaker kita. Saya ingatkan lagi ya untuk mengajukan pertanyaan melalui link Mentimeter yang di-share oleh tim algoritma di kolom chat. Jangan lupa sertakan juga ya Bapak Ibu pertanyaan tersebut untuk Mas Andrew atau Mas Zikri. Oke. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Andrew dan Mas Zikri, atau mau belajar lagi, atau mau lihat-lihat lagi materinya supaya bisa mengajukan pertanyaan untuk para speaker kita, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang linknya di-share oleh tim algoritma di kolom chat ya. Ada link bit.ly/jd_feedback form. Nah, nanti di akhir, setelah Bapak Ibu mengisi form tersebut, ada link untuk mendownload materi dari para speaker kita. Jadi kalau nggak isi feedback form, nggak akan dapat materi nih. Sayang banget kan udah mengikuti webinar ini, tapi nggak bisa belajar lagi dari materi speaker kita. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form tersebut. Boleh dicek ya Bapak Ibu, linknya ada di kolom chat Zoom. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi panel discussion dan Q&A session, saya mau mendokumentasikan terlebih dahulu nih webinar kita hari ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama dengan menyalakan kamera, sehingga nanti tim algoritma bisa mengambil screenshot. Silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu.
Nah, supaya wajah Bapak Ibu bisa masuk nih ke social media algoritma atau social media feed dan Dana. Oke. Mantap, sudah kelihatan semua nih. Boleh ya dibantu tim algoritma untuk screenshot. Ya, senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, satu halaman lagi deh. Ini karena banyaknya peserta, jadi nggak bisa semuanya di screenshot. Jadi 3 halaman pertama aja ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang mau stay on cam boleh banget supaya lebih interaktif ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa on cam juga nggak apa-apa. Oke, saya mengingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi feedback form supaya ini sambil kita sesi diskusi sama Mas Zikri dan Mas Andrew, Bapak Ibu bisa sambil lihat-lihat lagi materi yang tadi sudah dipresentasikan biar kalau kepikiran pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke para speaker kita. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi panel discussion dengan Mas Andrew dan Mas Zikri. Nantinya dalam sesi ini Mas Andrew dan Mas Zikri juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah diisi baik dari dari registration form maupun dari Mentimeter. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai ya, karena bisa aja nih nanti pertanyaan Bapak Ibu terjawab oleh Mas Zikri maupun Mas Andrew. Baik, Mas Andrew dan Mas Zikri, apakah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kita? Oke, siap Mbak. Ya, Mbak. Ya. Oke. Baik, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih mengenai perjalanan karir Mas Andrew dan Mas Zikri, karena banyak nih hadirin kita yang berminat untuk bekerja di bidang data dalam perusahaan fintech gitu ya. Boleh dong diceritakan Mas perjalanan karir Mas Andrew dan Mas Zikri, bagaimana sih akhirnya Mas Andrew dan Mas Zikri bekerja di bidang data di industri fintech? Apa yang membuat Anda tertarik bekerja di industri ini? Mungkin boleh dari Mas Andrew dulu. Oke. Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya karir saya di dunia data ini berawal dari waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah beneran saya kalau ngeliatin cara kebetulan saya kuliah di teknik komputer gitu ya, di ya kayak IT lah, anggap aja IT gitu. Dan waktu kuliah saya kurang tertarik dengan konsep bikin aplikasi atau konsep bikin hardware gitu ya. Nah, tapi di kuliah itu ada pelajaran statistika ya, probabilitas dan statistika. Di situ saya tertarik dengan data ya, di mana data itu menurut saya sebuah hal yang bisa diolah dan nggak akan pernah habis gitu ya. Dan dari situ saya mulai tertarik belajar sendiri. Awalnya saya belajar R ya, R Studio. Terus mulailah dari situ saya belajar sendiri Python dan seterusnya. Dan memang sejak saya cari magang itu ya udah mikirnya carinya kerjanya di data aja lah biar nggak pusing gitu. Dan memang udah merasa dari awal passion saya dari kuliah itu di data gitu ya. Dan jadi masuk pertama kali itu dapat job as a data engineer di salah satu fintech juga. Dan kalau alasan spesifik masuk fintech sebenarnya nggak ada sih, karena memang kebanyakan job-job data itu paling banyak di fintech di Indonesia ya, untuk pada saat tahun-tahun 2020 awal gitu ya. Jadi memang ya udah dapatnya di fintech dan turns out pretty challenging ya, karena data di fintech itu sangat beragam dan cukup susah untuk diolah dibandingkan dengan data-data di perusahaan yang lain. Itu aja sih mungkin Kak Betsy ya. Oke, terima kasih Mas Andrew. Jadi memang udah menemukan passion-nya di bidang data itu dari kuliah ya Mas? Oke. Nah, kalau Mas Zikri gimana nih Mas? Boleh dong Mas diceritain? Iya, jadi background saya dulu back-end developer gitu ya. Tapi kan dulu itu orang IT di 2000-an itu, tahun 2000-an gitu ya, sampai mungkin sekitar 2012-2013 itu palu gada Mbak Betsy gitu ya.
Jadi harus bisa ngerjain apa aja gitu ya. Di Telkom Group sempat megang data warehouse-nya juga, terus malah jadi full stack programmer gitu, nggak hanya backend tapi front end juga gitu ya. Sama sampai ngedesain arsitekturnya juga gitu dalam artian. Nah, kemudian pindah ke perusahaan-perusahaan selanjutnya gitu ya, karena memang mencari tantangan-tantangan baru gitu, terutama membuat produk dari awal dari nol gitu ya, bukan membuat aplikasi korporat gitu, tapi membuat sebuah produk gitu yang saya sendiri mungkin bisa ngerasa puas gitu ya dengan membuat produk itu gitu ya, dan sampai berakhir di Dana gitu ya waktu itu. Tadinya cuma megang internal Tribe ya, kita bikin API sama bikin front end buat back office-nya di internal Tribe. Kemudian dari CEO kita ada assignment, itu masih awal-awal sih waktu 2017 waktu kita baru ngebangun gitu ya. Zikri, kamu siapin tim data dari sekarang gitu ya, karena kedepannya ini data akan banyak gitu ya. Persiapkan orang-orangnya dari sekarang gitu dan mulai di groom dari sekarang gitu. Nah, dulu itu di mindset saya itu mikirnya masih yang data warehouse zaman dulu gitu ya, tradisional gitu, nyari BI analis dan lain-lain gitu. Dan saya mencari referensi, saya juga belajar juga tim data yang modern itu seperti apa gitu ya. Mulai saya aware gitu ya, oh ternyata ada pecahan role-role baru gitu sekarang itu dilahirkan, job role baru gitu, selain misalnya tim BI gitu ya, atau dulu itu MIS ya, orang yang suka narik-narik data itu MIS kalau zaman dulu itu. Ternyata ada data scientist, data engineer gitu ya. Dulu tuh di Dana pertama yang saya berhasil rekrut itu ada data scientist, kebetulan dia LPDP, jebolan S2 LPDP dari Inggris gitu ya. Satu lagi data engineer gitu ya. Data engineer-nya saya ambil dari sebuah perusahaan di Jakarta Selatan yang memang dia kuat di big data-nya ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, ada sebuah perusahaan di Senopati yang kuat big data-nya gitu ya. Jadi memang saya memastikan saya harus mendapatkan best talent dulu ya. Karena yang akan kita bangun adalah tim gitu. Jadi kita harus memastikan mendapatkan bibit unggulnya dulu gitu ya untuk membangun tim, dan timnya itu nggak langsung gede ya. Jadi proses dari 2 ke sekitar 30-an sekarang itu butuh waktu lama dan proses gitu. Jadi memang eh, kadang berdarah-darah juga ya, karena harus debat sama orang HR gitu ya. Kenapa perlu nambah lagi gitu ya? Kan udah punya data engineer sama data scientist gitu ya. Karena manajemen itu harus kita yakinkan juga gitu bahwa eh, role-nya itu nggak cuma itu gitu ya, ada yang lain gitu ya. Kita harus membangun produk-produk data juga. Dan yang kita bangun pun bertahap, mulai dari pipeline, pastinya pipeline dulu ya. Pipeline-nya harus ada dulu. Kita ingest datanya dari production gitu. Kita kumpulin datanya dulu di satu tempat. Terus kita bikin layer, kalau mau data warehouse-nya kita bikin juga, mulai dari ODS, DWD, DWS, sampai ADM-nya ya, application data mart, itu harus kita strukturkan dengan baik biar scalable ke depannya gitu. Baru abis itu reporting, dashboard, dan mulai kita nyentuh-nyentuh ke bikin model gitu ya, sampai model di deploy. Ada yang langsung kita insert ke database production untuk dikonsum sama API yang existing. Ada juga yang kita bikinin API-nya lewat API gateway gitu ya, untuk berbagai sistem yang membutuhkan hasil dari training model tadi gitu. Jadi belajarnya itu sepanjang jalan sih Mbak Betsy gitu ya, sambil jalan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk bisa gitu ya. Jadi butuh proses, dan itu incremental dari nol lah gitu ibaratnya gitu. Jadi butuh proses lah buat belajar itu Mbak Betsy, sampai akhirnya dipercaya buat megang departemen data gitu dan mengembangkannya Mbak Betsy. Belum di unmute Mbak. Sorry. Oke. Berarti Mas Zikri udah ada ya Mas dari awal membangun tim data dan project data di Dana gitu ya Mas? Iya, ya, alhamdulillah dari belum ada dana gitu ya. Jadi dari awal. Jadi termasuk co-founder klub ya, istilahnya kalau di kita co-founder klub di Dana itu. Keren, keren, keren. Nah ini Bapak Ibu bisa nih belajar dari perjalanan karir Mas Andrew dan Mas Zikri tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Um, apa saja tantangan dalam membangun sistem proteksi data dalam perusahaan atau aplikasi perusahaan Anda, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Boleh dari Mas Andrew dulu, Mas, silakan. Ya, berarti pertanyaan tentang tantangan ya berarti ya. Betul.
Ya, kalau tantangan pasti dimulai dari mengumpulkan data points ya. Kalau di Flip sendiri, source of datanya juga sangat banyak dan kita harus mengumpulkan semua data points tersebut. Lalu challenge terbesar adalah mencoba untuk mengcombine dan mencocokkan data-data mana saja yang memang perlu dipakai gitu ya. Karena beberapa data malah bisa jadi malah menjadi noise atau menjadi pengganggu di kita punya sistem gitu ya. Dan itu menurut saya salah satu challenge yang cukup susah gitu ya. Kemudian untuk cara mengatasi tantangan tersebut bagaimana, Mas? Oh ya, untuk cara mengatasinya pastinya dengan EDA ya, dengan explanatory data analysis. Dari idenya tersebut kita tahu apa saja yang memang kelihatan penting dan mana yang kelihatan kurang penting gitu ya. Dari situ kita lalu melakukan lebih memilah lagi datanya gitu ya. Dan setelah itu selesai ya, dari situlah kita berangkat ke bikin sebuah sistem yang terintegrasi sih begitu. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Jadi kalau tadi yang Mas Endro alami, challenge yang paling berat gitu ya, atau top challenge-nya itu adalah mengcombine dan mencocokkan data mana saja yang perlu dipakai dalam sistem gitu ya, Mas, supaya nggak ada Betul. data-data yang menjadi noise gitu ya, Mas. Ya, karena kalau kita pakai semua juga malah satu dari sisi performa bisa malah lebih lambat ya. Dan yang kedua, belum tentu semua data itu yang kita pakai malah bagus gitu. Kadang nggak semuanya kita perlu masukin. Baik. Terima kasih Mas Endro untuk jawabannya. Oke, kalau dari Mas Zikri gimana nih untuk pengalaman di Dana itu sendiri? Ya, challenge-nya bukan ke teknis ya kalau yang kita hadapi. Jadi karena ini tuh proses yang integral dengan information security. Jadi saya nggak sendiri. Saya dengan tim IT security punya concern yang sama. Challenge-nya adalah sebenarnya meyakinkan stakeholder gitu ya, C-level gitu bahwa ini penting gitu ya. Sehingga perlu ada investment di area ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya challenge utamanya gitu ya. Karena kalau dari sisi C-level, mereka pengen bikin fitur gitu ya, banyakin fitur gitu ya, lebih ke bisnis gitu ya, lean towards bisnis gitu daripada ke technical security gitu ya. Dan kita sebagai insan data dan teman-teman kita di security juga ada concern ini harus di raise dan kita sampaikan gitu. Dan untuk mengatasi challenge ini sebenarnya kita bikin simulasi gitu ya. Likelihood sesuatu itu terjadi gitu ya. Case security terjadi kita bikin dan kerugiannya akan berapa gitu. Kalau itu terjadi gitu. Dan kontrol apa yang harus dipasang agar tidak terjadi. Jadi sebenarnya effort buat meyakinkan stakeholder itu takes time gitu ya. Sampai akhirnya mereka buy in dan support semua inisiatif kita terkait ini gitu, Mbak Betsy gitu. Itu sih. Oke, berarti challenge-nya itu waktu itu adalah lebih untuk meningkatkan awareness dari C-level ya? Ya, Terkait security. betul. Karena startup awal itu kan fitur gitu ya, semua fitur, semua ke bisnis gitu. Jadi itu mungkin dialami sama semua startup gitu ya, dan kita harus jadi kalau ada gas harus ada remnya lah gitu, ibaratnya kayak gitulah, Mbak Betsy. I see. Oke, Ya. terima kasih Mas Zikri. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana Anda mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan dalam sistem Anda yang memiliki tendensi atau kecenderungan terhadap data breach, dan bagaimana sistem Anda mengatasi hal tersebut? Boleh, mungkin gantian ya, kita dari Mas Zikri dulu deh. Iya, jadi kan kalau yang sudah saya paparkan tadi ada beberapa fitur gitu ya. Jadi biasanya akan kelihatan dari frekuensi atau velocity-nya gitu ya, attempt-nya itu. Kan kita kan sudah menetapkan critical point yang akan kita monitor, kita jaga itu apa, yang menjadi jalan keluar masuknya informasi gitu ya. Nah, yang kita andalkan adalah monitoringnya gitu ya. Kayak kita bisa ngedetect bot gitu ya, dan lain-lain itu mengandalkan monitoring mungkin dari WAF, kemudian juga dari RDS gitu ya. Kemudian untuk attempt yang frequent gitu ya, karena kan nyuri data bisa scalping juga ya, dikit-dikit gitu ya, dia ngehitin API kita dikit-dikit gitu ya, itu akan kelihatan dari RDS kita gitu ya. Di samping dari risk engine juga pasti ada monitoring yang spike gitu ya, alerting. Dan itu ada orangnya yang ngejagain juga gitu ya, kalau untuk terkait ada velocity dan anomali gitu ya.
Kalau di tim saya sendiri, di technical operation, kayak tim technical support sama SRE, itu fokusnya itu ke reliability sama availability. Kita monitoringnya beda. Jadi kalau kita pastikan sistemnya harus selalu on, selalu available. Tapi kalau orang-orang risk operation, dia ngeliatin yang kayak gitu. IT security, dia ngeliatin yang seperti itu juga gitu. Jadi ada ranahnya masing-masing. Tapi kita saling berkoordinasi, kita ada task force-nya gitu. Kalau menemukan hal seperti itu gitu ya, ya kita akan trigger war room. Ini apa gitu ya, dari mana gitu ya. Jadi memang ada apa insiden responsnya juga ya kalau kalau ada hal seperti itu Mbak Betsy gitu. Kita udah ada SOP-nya udah clear gitu ya untuk yang seperti itu, dan respon time-nya jadi KPI kita juga Mbak Betsy. Oh, oke. Nah, berarti percobaan database terkecil pun itu juga kelihatan ya, Mas, kalau kayak gitu? Bisa gitu ya. Tapi yang tricky itu kayak misalnya jenis trend attack baru yang burst attack. Burst attack itu intermittent. Jadi kadang-kadang di WAF nggak kedetek karena rule-nya belum dipasang gitu ya. Karena dia kan ngedetek velocity ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 menit ada attempt misalnya 100 kali, itu pasti bukan manusia gitu ya. Itu pasti yang lain gitu kan. Tapi kalau burst attack itu dia kecil-kecil berhenti, kecil-kecil berhenti. Nah itu agak tricky. Makanya butuh tools lain gitu ya. Kayak kita butuh endpoint protection yang bisa ngedetect behavior gitu, kayak gitu sih Mbak Betsy. Jadi ada tools untuk jenis attack yang berbeda juga pada akhirnya gitu, karena nggak semuanya bisa dihandle sama satu barang gitu Mbak Betsy. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih Mas Ziki untuk jawabannya. Kemudian kalau dari Mas Andrew gimana nih kalau di Flip sendiri? Ya, sebenarnya mirip ya dengan jawaban Mas Ikri. Cuman kalau di Flip lebih karena kita juga ada tim fraud juga ya. Mungkin mirip dengan risk operation gitu ya. Dan yang kalau di Flip ini yang paling sering terjadi adalah kita melihat adanya anomali ya. Anomali itu berarti adanya sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu ya. Misalnya ada user yang tiba-tiba ganti HP gitu ya. Lalu attempt untuk ganti password. Ini sangat sering terjadi gitu ya, dan biasanya nggak cuma anomali seperti ini aja yang ada gitu. Mungkin usernya tiba-tiba dari yang biasanya kita baca dia posisinya di Indonesia gitu ya, lokasi transaction latestnya di Indonesia, tiba-tiba kok transaksinya dari Thailand atau dari mana, itu kan berarti ada anomali yang terjadi gitu ya. Dan anomali seperti ini yang biasanya kita capture ya. Dan biasanya ini yang menjadi titik awal untuk kita menentukan bahwa apakah ini malicious atau enggak gitu ya. Itu sih. Terlepas dari adanya proteksi-proteksi dari sisi lain ya, yang biasanya dilakukan oleh tim SRE memang. Gitu Kak. Oke, aku penasaran nih Mas, kalau misalnya udah ada kelihatan gitu ya, ada percobaan yang aneh gitu, ada anomali itu, kemudian langkah selanjutnya itu apa Mas? Ya, yang pasti terutama kita maunya user kita aman ya. Jadi kita pasti yang paling pertama ya pasti kita lakukan adalah announce ke user. Bener nggak sih kamu udah melakukan transaksi ini gitu ya, dari sini gitu. Dan ketika user itu merasa enggak, berarti kan something is wrong gitu ya. Tapi kalau user memang diem-diem aja, berarti memang user itu gitu ya. Nah, ketika user ini merasa bukan dia, di titik itu user itu punya prevention system di mana user bisa freeze account-nya mereka gitu ya. Dan account-nya mereka nggak bisa diakses. In which nanti user ini harus melakukan recovery prosedur di mana harus melakukan beberapa step untuk mendapatkan akunnya kembali gitu. Jadi ada beberapa prosedur yang memang harus dilakukan gitu Kak. Oke. Baik, terima kasih Mas Andrew. Nah, selanjutnya nih, kita sekarang berpindah ke point of view customer, karena di sini kan banyak nih hadirin kita yang pastinya menjadi pengguna aplikasi fintech juga. Boleh nggak di-share nih Mas Zikri dan Mas Andrew tips untuk customer untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data dalam menggunakan layanan fintech? Karena kan masih banyak ya orang-orang yang mungkin mudah tertipu sama percobaan data breach atau apapun itu yang mengancam keamanan atau privasi data mereka di aplikasi fintech. Silahkan, boleh Mas Zikri. Ya, jadi basically-nya banyak orang itu yang diperlukan oleh mereka itu adalah security awareness gitu ya, terkait menggunakan aplikasi gitu ya, bahwa aplikasi itu kan menjadi tanggung jawab dia. Jadi dia
harus tahu bahwa si platform itu nggak pernah minta OTP atau PIN gitu ya. Artinya kalau ada orang lain yang minta OTP atau PIN itu berarti ada attempt gitu ya buat mengelabui dia gitu. Seperti itu. Itu pertama gitu ya. Kedua gitu ya. Dari usernya sendiri juga harus tahu gitu bahwa yang valid itu informasinya pasti dari notifikasi aplikasi gitu ya. Karena di luar sana kan banyak fake account di sosial media dan lain-lain gitu ya. Dan di aplikasi kita misalnya di About atau Help itu ada kontak resminya. Jadi dia harus tahu kontak resminya itu kemana kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi memang tipsnya itu jaga PIN dan OTP itu dengan sangat ini ya erat gitu ya. Jangan kasih ke siapapun gitu ya. Walaupun ngaku-ngaku dari karyawan Dana atau apa, karena kita nggak pernah minta yang seperti itu. Jadi account takeover itu terjadi karena social engineering seperti itu gitu banyaknya gitu ya Mbak Betsy gitu ya. Jadi mereka sendiri harus aware hal itu. Makanya dari sisi Dana sendiri di sosial media kita sering campaign gitu ya terkait OTP sama PIN itu. Dan kemudian ada kebiasaan juga bikin PIN-nya itu yang gampang banget gitu ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 atau tanggal lahirnya atau apa gitu ya. Kalau KTP-nya ke bridge gitu ya, ya dia bisa coba-coba pakai tanggal lahirnya atau apa buat melakukan account takeover itu gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin agak rumit dikit lah gitu ya PIN-nya gitu Mbak Betsy. Gitu sih mungkin dari saya. Oke, kalau tadi aku simpulkan ya, berarti tadi tips dari Mas Zikri, jaga PIN, kemudian PIN-nya jangan yang gampang-gampang ketebak banget, terus jangan kasih kode OTP ke pihak lain, even pihak yang mengatasnamakan aplikasi Dana ya. Kemudian informasi yang valid itu hanya bersumber dari notifikasi aplikasi saja dan dari kontak resmi aplikasi. Jadi kalau ada sosial media yang mengatasnamakan Dana itu sudah bisa dikatakan penipuan gitu ya, Mas? Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Zikri untuk tips-tipsnya. Kemudian kalau dari Mas Andrew, ada tips apa nih Mas? Ada 3 ya. Yang pertama tuh jangan panik ya. Yang paling sering terjadi kalau social engineering adalah ketika kita panik ya. Ketika kita panik itu udah kita tunnel vision gitu. Kita ya udah ngelihatnya ke situ aja gitu. Padahal belum tentu yang ngirim email itu beneran dari Flip atau dari instansi yang official gitu ya. Jadi tiba-tiba kita memang posisinya nih mungkin ya kita lagi pusing skripsi, lagi pusing ngurusin anak, lagi ngapain, aduh pusing dah pokoknya trip. Terus tiba-tiba ada WA, nomor rekening Bapak kami blokir, bla 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 bla. Kalau nggak mau diblokir transfer 500.000 gitu kan. Di posisi itu ya semua orang yang sedang panik dan sedang capek gitu ya pasti pikirannya aduh gimana nih gitu kan. Tapi jangan panik gitu ya, karena belum tentu yang mengirimkan sesuatu yang sifatnya mendadak itu berasal dari official account kita gitu atau memang resmi gitu ya. Nah itu yang pertama perlu dicek adalah keresmiannya informasi tersebut. Dan yang kedua adalah kalau ada sesuatu yang too good to be true itu most likely nggak mungkin gitu ya. Misalnya selamat kakak memenangkan hadiah 300 juta dari Flip gitu. Tanpa kita tahu kita pernah ikut undian, tanpa kita tahu kita sebenarnya ikut promo apa gitu kan. Kok tiba-tiba saya dapat 300 juta gitu. Dan keseringan orang itu kan penasaran gitu. Bener nggak sih saya ikut 300 juta terus tiba-tiba diarahin ke website gitu. Terus ngisi email password dan ya udah dengan adanya di email password tersebut masuk ke akun Flipnya uangnya hilang gitu ya. Dan ini yang pertama ya jangan panik, kedua too good to be true itu most likely nggak pernah bagus gitu ya. Nah, yang ketiga itu memang harus meningkatkan literasi gitu ya. Di zaman yang sekarang yang semuanya serba digital dan teknologi, perlunya kita meningkatkan literasi tentang bagaimana cara kita menjaga password, menjaga PIN, menjaga data privasi kita sendiri. Dan biasanya yang sering terjadi jadi si KBC ya, seseorang itu misalnya data KTP ya, tanpa kita sadari sebenarnya di data KTP itu ada tanggal lahir dan jenis kelamin gitu ya. Dan dari tanggal lahir itu biasanya orang make jadi PIN gitu ya di aplikasi mereka. Misalnya kita lagi iseng-iseng buka dompet teman kita nih, katakanlah si A gitu ya. Si A, oh ternyata si A lahirnya tanggal sekian nih. Ya udah, kita tahu emailnya si A, nah kita tahu tanggal lahirnya si A gitu kan. Kita masuk ke aplikasi si A gitu ya, di Flipnya si A, masukin email, masukin PIN, masuk gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan banyak gitu kan. Kita bisa ganti, kalau iseng-iseng aja kita ganti. Tapi kalau yang paling jahatnya kita ngambil duitnya gitu. Nah ini yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi literasi tentang menjaga keamanan ini juga penting menurut saya.
Oke, terima kasih Mas Andrew untuk tipsnya. Ini kalau tadi aku rangkum ya. Jadi yang pertama itu jangan panik ya Bapak Ibu, karena kalau saya panik kita nggak bisa berpikir jernih. Jadi cek dulu nih keresmian dan validitas informasi yang kita terima. Kadang kan penipu-penipu itu banyak yang coba menipu atau coba chat di jam-jam yang kita lengah gitu ya Mas, kayak misalnya jam 3 pagi gitu. Gitu Iya, terus betul. benar ya Mas? Banyak soalnya saya juga ngalamin. Terus jangan percaya sesuatu yang too good to be true kayak hadiah undian tiba-tiba. Dan yang ketiga itu meningkatkan literasi, kemudian menjaga password dan jaga PIN juga. Nah, masih menyambung tentang tips untuk menjaga privasi atau kerahasiaan data karena banyaknya percobaan penipuan. Aku mau tanya lagi nih Mas, kan banyak ya sekarang penipu itu yang mencoba untuk bikin kita bingung dengan bikin website yang aneh-aneh, seakan-akan tuh website aplikasi tertentu, misalnya kayak bikin website yang menyerupai Flip atau menyerupai Dana. Itu pernah ngalamin juga Mas? Enggak Mas, ada yang kayak gitu. Nah, itu kan kadang banyak ya yang bikin orang tuh nggak aware. Gimana sih caranya kita untuk mengetahui kalau website yang begitu tuh website yang palsu atau website dari penipu gitu. Gimana sih Mas caranya? Apa yang bisa kita lihat cirinya? Boleh silakan. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Mas Andrew dulu. Oke, yang paling pertama sih mungkin yang paling bisa dicek itu adalah domain ya. Kalau kita ngomongin website ya, itu pasti kita cek domain. Domain-domain yang kita punya official itu pasti kalau di Flip ya, contohnya ya flip.id. Nah, kalau misalnya ada flip.com, flip.co.id atau apapun itu most likely palsu gitu ya. Dan kita pun kalau misalnya punya website yang official juga kita pasti publish. Kita selalu punya domain apa gitu ya, dan itu selalu gitu ya. Dan yang kedua itu yang perlu dicek adalah biasanya kalau memang mau ngecek banget ya, itu biasanya kita bisa lihat dari sertifikatnya, dari sertifikat SSL yang ada di websitenya tersebut. Kita bisa pastiin kalau memang websitenya itu sertifikatnya dari Flip gitu ya, dan memang kelihatan banget gitu. Nah udah kita bisa safe to say itu memang dari Flip. Nah tapi kalau memang tiba-tiba dapat website gitu ya, domainnya, dan ini yang kadang sering terjadi adalah huruf besar dan huruf kecil ya. Katakanlah Flip gitu ya, terus orang bikin flip.id ya, bisa-bisa aja gitu, dan ini yang cukup bahaya gitu ya, atau F1IP gitu kan, itu juga bisa. Nah ini yang perlu diperhatikan dengan seksama sih kalau dari saya gitu. Oke, terima kasih Mas Andrew. Kalau dari Mas Zikri mau menambahkan Mas? Ya, Gimana cara kurang melihat? lebih secara teknisnya sama ya sama Mas Andrew ya. Memang seperti itu buat mengidentifikasinya gitu ya. Cuman masalahnya kan nggak semua masyarakat aware gitu ya, Mbak Betsy gitu ya. Karena tingkat pendidikan orang beda-beda, experience orang beda-beda, dan digital savvy-nya juga beda-beda gitu ya. Jadi memang dari si platformnya sendiri harus rajin continue mengedukasi gitu sebenarnya gitu ya. Kita kasih tahu ini web resmi kita, ini sosial media resmi kita dan lain-lain, sebenarnya seperti itu gitu ya. Edukasi sih ininya. Kalau identifikasinya teknisnya seperti yang Mas Andrew sampaikan tadi, Mbak Betsy. Oke, baik. Terima kasih Mas Zikri dan Mas Andrew atas pencerahannya. Jadi Bapak Ibu kalau nemu website-website yang mencurigakan, cek dulu domainnya, terus cek ada perbedaan nggak nih dari huruf besar, huruf kecil, atau angka-angka. Dan kalau dari sisi perusahaannya bisa membantu dengan cara edukasi dan publikasi juga ya, kalau ada social media resminya gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, bagaimana sih sosok data talent ideal untuk bekerja di industri fintech, terutama di perusahaan Anda? Apa saja kualitas dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh sosok data talent tersebut? Boleh nih dari Mas Zikri dulu deh. Iya, yang pasti yang pertama ini ya, attitude ya. Kita pasti ngelihat talent yang baik itu yang pertama attitude-nya bagus gitu ya, karena itu kan menjamin dia itu sustainable atau langgeng nggak sama kita ke depannya. Karena untuk nge-groom dia yang kita butuhkan adalah waktu. Jadi seiring waktu kita tambahkan ilmu ini, kita challenge dengan project A, B, C gitu ya. Jadi pertama attitude, kedua dari basic knowledge-nya gitu ya, minimal hal-hal yang menjadi standar gitu ya untuk dikuasai, kayak SQL, pemrograman itu ada gitu ya. Dan ketiga mungkin dia itu suka belajar dan ngoprek
kalau dari saya sih biasanya ngecek gitu ya, dia orangnya suka ngoprek apa enggak gitu ya. Dan dari situ saya bisa ngelihat, oh ini orang trainable gitu ya, dan bisa berkembang nih karena curiosity-nya ada gitu ya, dia suka ngoprek, suka belajar itu sih. Karena yang membuat dia sendiri nanti besar gitu ya, keinginan dan kemampuan dia belajarnya itu, Mbak Betsy. Oke, berarti kalau di Dana, sosok data talent yang ideal menurut Mas Zikri itu adalah attitude-nya bagus gitu ya. Dia bisa dibimbing, dia mau berkembang begitu. Kemudian basic knowledge yang perlu dikuasai itu antara lain MySQL, kemudian pemrograman, punya skill pemrograman, terus punya minat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi ya Mas, untuk bisa berkembang. Baik, terima kasih Mas Zikri. Kalau dari Mas Andrew nih, kalau di Flip sendiri gimana nih Mas? Cukup mirip ya, cuman kalau di Flip nih yang lebih penting adalah humble ya. Sosok yang humble yang kita cari ya. Humble ini dalam arti dari dirinya sendiri memang humble, dan kedua memang humble dalam sisi knowledge ya. Kalau seseorang udah sangat sombong dengan apa yang mereka ketahui gitu ya, kebanyakan most of the case adalah mereka nggak akan pernah mau belajar lagi tentang hal baru gitu ya. Dan seseorang yang humble terhadap knowledge, dia akan coba ngoprek, belajar sendiri, nyari-nyari ilmu terus gitu ya. Nggak akan pernah berhenti dengan apa yang di-achieve sekarang gitu. Karena kita itu sekarang di dunia fintech gitu ya, itu ada trennya, ada sesuatu yang berkembang terus. Dan ketika seseorang stop belajar gitu ya, ya udah selesai gitu. Itu udah most of the time kasusnya seperti itu. Jadi yang paling pertama kita cari adalah sosok seorang yang humble ya, dari sisi memang attitude-nya humble dan memang secara knowledge dia humble. Dan yang kedua memang kita cari juga orang-orang yang bisa beradaptasi. Beradaptasi itu dalam artian apa sih? Adaptasi ini cukup besar ya konteksnya, dalam artian pertama, kalau kita misalnya ada sebuah masalah gitu yang terjadi di perusahaan kita gitu ya, yang paling kita perlukan adalah skill adaptasi. Bagaimana kita menghandle sebuah masalah ini. Karena most of the time masalahnya itu bukan masalah yang kita udah pernah ketahui gitu ya. Mungkin masalah baru gitu ya, atau masalah yang memang sangat rumit gitu ya. Bagaimana cara kita beradaptasi menyelesaikan masalah itu sangat penting gitu ya. Dan kalau seseorang ini kita bisa lihat seseorang yang adaptasinya bagus gitu ya, ya most of the time kita sangat agree dan sangat suka dengan talent-talent seperti itu gitu sih. Oke, berarti kalau dari Flip, itu yang dibutuhkan itu adalah orang yang humble, baik attitude-nya, terus dari sisi knowledge. Kenapa? Karena kalau orang yang humble itu dia nggak berhenti untuk belajar ya, dia mau terus berkembang, merasa kalau dia tuh belum cukup pintar gitu ya Mas, jadi terus berusaha belajar. Sementara kalau orang yang sombong, orang yang nggak humble itu biasanya susah untuk belajar. Dan yang kedua itu adalah mau beradaptasi itu ya Mas. Betul. Oke, terima kasih Mas Andrew dan Mas Zikri untuk jawabannya. Nah, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan penutup dari saya. Nah, berikutnya saya akan membacakan nih beberapa pertanyaan yang masuk dari para hadirin. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk stay tune ya, Bapak Ibu untuk mendengarkan. Siapa tahu ini pertanyaan Bapak Ibu nih yang akan dijawab. Nah, karena besarnya antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, jadi ada ratusan nih pertanyaan yang masuk. Di sini saya sudah memilih beberapa pertanyaan untuk Mas Andrew dan Mas Zikri. Oke. Pertanyaan pertama, ini untuk Mas Andrew nih. Dari Bapak Nendi Azad. How do you protect data from malicious attacks and have there been any in the past? Ya, untuk menjawab ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak saya cover di slide gitu ya. Sebenarnya untuk memprotek sebuah data gitu, sebenarnya kita perlu adanya namanya SOP ya. SOP untuk bagaimana cara kita menjaga data kita baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan gitu ya. Nah, SOP ini juga kita bangun selaras dengan tim engineering, tim SRE, tim security dan tim-tim yang lain gitu ya. Dan di dalam SOP ini juga akan ada monitoring ya yang pasti, dan monitoring ini yang sangat penting untuk menjaga data kita dari malicious attacks ya. Karena setelah tadi kita tahu data science bisa mendapatkan anomaly detection, fraud detection gitu ya, penting setelah dari itu adalah untuk mengetahui bahwa kita punya SOP yang jelas nih, bagaimana caranya kita adapt atau terhadap sebuah situasi seperti itu. Nah, mungkin di dalamnya itu juga ada data governance ya, di mana kita mengatur keluar masuknya data yang ada di dalam
lingkungan Flip gitu ya. Lalu ada seperti tadi mungkin ada audit dan bug bounty ya, di mana kita melakukan audit internal dan kita membuka bug bounty kalau misalnya ada orang yang bisa menemukan celah di sisi Flip ya kita kasih reward gitu ya. Dan mungkin yang terakhir memang adanya hal yang basic ya, mungkin encryption gitu yang biasa kita lakukan gitu sih. Nah kalau pernah atau enggak serangan kayak gini itu jawabannya pasti pernah ya. Semua perusahaan di Indonesia atau bahkan nggak usah perusahaan deh, kalau kita punya website bikin sendiri aja deh, kita hosting ya di sebuah tempat, itu pasti kita juga kena attack gitu. Jadi semua orang di internet tuh nggak ada yang invulnerable terhadap attack ini gitu. Dan bagaimana caranya kita adapt itu yang paling penting gitu, Kak. Oke, berarti kalau dari Mas Andrew caranya itu adalah dengan di Flip itu ada SOP yang jelas ya, di mana di dalamnya itu ada bagaimana Flip monitor untuk menjaga data dari malicious attack, terus data governance juga yang mengatur keluar masuknya data di Flip, kemudian melakukan audit, bug bounty, dan enkripsi ya Mas. Betul Kak. Oke, terima kasih Mas Andrew untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Nendi. Selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Mas Zikri dari Bapak Albert Tirto. How do organization monitor and audit their data protection systems to identify and mitigate risk? Ya. Jadi ini dari sisi kita sendiri selain mengandalkan monitoring tools gitu ya buat actual insidennya sendiri gitu ya, mendeteksinya sendiri, perlu juga seperti yang tadi disampaikan Mas Andrew gitu ya, governance-nya gitu ya. Kita harus punya tata kelola yang baik gitu ya. Jadi yang namanya kebocoran data gitu itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Kayak gitu ya. Kita harus memastikan SOP untuk setiap kegiatan development misalnya gitu ya, atau request data itu ada gitu ya. Prosesnya ada, dan kalau bisa tidak manual gitu. Jadi nggak berceceran datanya, tapi automated. Dan harus ada checker maker gitu ya dalam setiap automation form yang kita bikin gitu ya, sebelum datanya itu bisa di-query dan dikirimkan gitu ya. Dan jangan lupa data yang kita berikan juga harus kita encrypt gitu ya dalam di internal sendiri gitu ya. Jadi kalaupun lupa naruh atau apa, nggak serta-merta bisa ke-expose datanya gitu. Dan di data governance sendiri itu kan ada regular audit gitu ya. Jadi audit sistem, audit dari prosesnya itu sendiri, dokumen SOP itu dilakukan sama internal audit gitu, dan itu reguler gitu. Jadi pastikan kita comply, dan kalau ada temuan segera di remediate gitu ya, remediasi, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi nanti balik lagi ke situ gitu ya, selain memperkuat sistem gitu ya. Karena kita jangan jumawa gitu ya bahwa kita udah punya apa gitu ya. Karena yang namanya attacker itu selalu one step ahead gitu ya. Justru kitanya harus learning terus gimana mengamankan data kita gitu ya. Gimana kita melihat ada celah-celah baru di library ini, di aplikasi ini, dan kita segera remediasi. Jadi kita harus proaktif sih Mbak Betsy gitu ya, nggak bisa diem menunggu gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Andrew tuh menekankan di data governance-nya ya Mas? Dan Iya, data governance-nya. Dan juga harus proaktif dalam setiap, kalau misalnya ada masalah tetap harus selalu di remediasi gitu ya Mas tadi sebutannya. Betul. Baik, terima kasih Mas Zikri untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya untuk Mas Andrew nih, pertanyaannya dari Ibu Mel Lestari. Can you implement blockchain for data security? Silahkan, Mas Andrew. Oke, ya, menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik dan cukup intuitif ya. Karena pembahasan blockchain ini sering sekali ditanyakan di rekan-rekan akademi juga ya, di mana bisa nggak sih kita pakai blockchain untuk data privacy, data security, and everything else gitu ya? Dan the answer is yes gitu ya. Kita bisa pakai. Dan titik mana kita bisa pakai adalah di titik immutability dan transparency ya. Di mana immutability berarti sebuah data ketika sudah di-store di dalam blockchain ya, itu nggak bisa dirubah. Ya, sebuah data yang udah di-store di blockchain itu nggak akan pernah bisa dirubah. Dan kalau seseorang ingin metemper datanya tersebut atau ingin merubah data yang tersebut tuh nggak akan pernah bisa, karena udah ditaruh di blockchain dan everyone else in the blockchain udah punya kopinya atau salinannya, di mana mereka nggak akan pernah bisa merubah itu gitu. Nah,
Yang kedua adalah masalah transparansi. Ini yang sering terjadi atau pembahasan isu yang sering terjadi ketika misalnya kita pakai sebuah aplikasi gitu ya, atau katakanlah kita sekarang berada di bank konvensional gitu ya. Kita punya rekening di sebuah bank, dan pernah nggak sih kita mikir at some point gitu ya, kalau banknya tiba-tiba melakukan tamper data atau merubah data kita, yang kita misalnya punya rekening katakanlah 100 juta ya, dan besoknya si bank itu merubah data kita, kita tiba-tiba nggak punya uang di bank itu, ya kita nggak akan bisa pernah melawan bank itu, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di belakang sistemnya bank itu, transparansinya nggak ada gitu ya. Dan tiba-tiba uang kita hilang, ya kita harus lapor polisi. In which kalau kita pakai blockchain gitu ya, kita kan udah tahu nih address-nya, atau kita udah tahu spesifik kontraknya gitu misalnya. Nah, ketika kita mau monitor gitu ya, misalnya kita punya uang 100 juta di dalam blockchain ya, 100 juta itu akan selalu bisa kelihatan di sisi kita, di sisi orang lain, dan di sisi siapapun yang melihat itu gitu loh. Dan sisi transparansi ini yang juga menjadi salah satu layer of security gitu ya di implementasi terhadap ke data privacy gitu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya untuk implementasi blockchain untuk data privacy dan security. Oke, baik. Terima kasih Mas Andrew untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Melestari. Selanjutnya, ini untuk Mas Zikri dari Ibu Nida Saidah. Sistem dan infrastruktur IT seperti apa yang disiapkan oleh Dana untuk menjaga performa layanan serta keamanan data? Ya. Yang pasti kalau terkait security tadi di deck presentasi saya sudah saya sajikan gitu, bahwa kita ada beberapa layer pengamanan gitu ya, mulai dari web application firewall gitu ya, robot detection, sampai di aplikasinya sendiri kita obfuscate gitu ya, sehingga kalau di reverse engineer agak susah dibaca, ada SSL pinningnya gitu ya. Jadi cukup banyaklah pengamanan yang kita usahakan gitu ya, buat mengantisipasi segala kemungkinan risiko gitu ya, keamanan yang terjadi. Kemudian terkait performance dari sistem gitu ya, gimana secure tapi bisa tetap performance, karena biasanya antara security performance atau security kenyamanan itu kan bertolak belakang gitu ya. Untuk performance kita memastikan tersedianya high availability ya untuk setiap microservice yang kita punya gitu ya. Jadi kita ada 2 DC gitu ya, dan itu aktif-aktif gitu. Kemudian di setiap microservice juga ada load balancer, di belakangnya ada multiple instance, itu menjamin scalability dan performance dari platform kita gitu Mbak Betsy gitu ya. Jadi multiple layer of security dan high availability di setiap microservice-nya gitu ya, untuk menjamin security dan performance. Belum gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Zikri untuk jawabannya. Ibu Nida, semoga tadi menjawab ya pertanyaannya dan semakin yakin nih menggunakan aplikasi Dana. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Andrew dari Bapak Aji Bayu Argana Putra. Pertanyaannya, bagaimana data science bergerak pada perusahaan jasa atau perusahaan non-produksi? Mungkin ini pertanyaannya lebih ke agak keluar dari data protection ya, mungkin kayak data science secara umum. Kalau mungkin di Flip sendiri itu di bidang apa aja sih? Oke, ya cukup bagus sih pertanyaannya menurut saya, karena ya mungkin banyak yang mungkin mikir ya kalau misalnya data science gitu ya di bidang jasa seperti kami juga untuk Flip gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa, terus data science-nya tuh ngapain gitu ya, karena mungkin nggak ada produk yang perlu dihasilkan gitu, tapi nggak begitu sih sebenarnya. Yang terjadi adalah sekarang kalau kita misalnya paling gampangnya kita analogikan, kita itu adalah perusahaan yang jasa bersih-bersih rumah gitu katakanlah ya. Nah, jasa-jasa bersih-bersih rumah ini kan bergerak di bidang jasa, dan ketika sudah ada customer yang pakai jasa bidang bersih-bersih rumah ini, katakanlah udah ada data 3 bulan gitu ya. Di situ kan kita bisa mendapatkan beberapa data point seperti jam berapa sih orang seringnya bersih-bersih rumah itu jam berapa, terus di hari apa gitu kan. Nah, terus di daerah mana sih orang sering bersih rumah gitu kan. Nah, dari 3 itu kan kita bisa as a data scientist gitu biasanya ya, kita bisa mendapatkan sesuatu seperti insights ya.
Dan disinilah tugas data science untuk gather more data, dan bagaimana seorang data science itu bisa membuat model untuk memprediksi ketika ada peak hour, katakanlah ada peak hour ya, berapa orang atau personil yang harus kita sediakan untuk standby di aplikasi jasa bersih-bersih rumah kita gitu kan. Nah, kasus yang sama sebenarnya terjadi juga di Flip gitu ya. Kita ada beberapa tren di mana ketika kayak hari ini ya, hari gajian gitu ya, itu biasanya kita ada yang namanya peak hour ya. Itu sebuah atau sebuah aplikasi ya yang sedang mengalami peak hour ya, itu perlu adanya resource planning atau perlu adanya beberapa hal yang perlu disiapkan supaya aplikasi kita itu nggak down, aplikasi itu tetap standby gitu ya, dan data science juga bisa take role di hal-hal seperti ini juga, walaupun bukan di bidang produk gitu ya, gitu sih Kak Betsy. Oke, jadi kalau misalnya pemanfaatan data science dari perusahaan yang menyediakan jasa itu lebih ke untuk mendapatkan insight dari data tersebut ya, misalnya untuk membuat prediksi juga atau forecasting gitu ya. Betul Kak. Oke, terima kasih Mas Emil untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya Pak Aji. Kemudian ada pertanyaan nih untuk Mas Zikri dari Bapak Andrew Salim. Pertanyaannya, apakah cybersecurity terlibat dalam meningkatkan privasi dan perlindungan data? Lalu bagaimana cara data science dan cybersecurity bekerja sama dalam menjaga data? Ya. Sebenarnya jawabannya seperti pemaparan tadi gitu, jadi itu saling terkait gitu ya. Bahwa kita sendiri dalam bekerja itu nggak sendiri, ada departemen IT security, ada legal dan compliance gitu ya, karena ada hal-hal yang harus comply sesuai dengan regulasi gitu, regulator gitu ya. Terus untuk data science sendiri gitu ya, tadi yang ditampilkan skor dan skor itu gitu, di dalam ada scam score gitu ya, ada risk score gitu ya, itu akan menjadi inputan buat risk engine kita. Dialah yang nanti yang di depan ngefilter gitu ya, dan memeriksa apakah ini fraudster atau bukan, atau pola transaksinya seperti apa. Dia akan kita challenge dengan OTP atau PIN gitu ya, atau nggak di challenge sama sekali kalau udah trusted gitu ya. Jadi semuanya itu saling terkait gitu ya, baik dari sisi platform security-nya gitu ya, kemudian fitur-fitur yang dibangun data science misalnya untuk mengenhance itu gitu ya, kemampuan risk engine kita gitu, yang ujung-ujungnya nanti mendukung dari pengamanan secara keseluruhan juga gitu. Karena pengamanan data ini hanya subset ya dari keseluruhan information security gitu Mbak Betsy gitu. Jadi pasti kita bersinergi dan itu satu set lah gitu ibaratnya gitu ya dalam bekerja gitu. Berarti tim data juga nggak bisa kerja sendiri ya dalam mengamankan Ya, data, pasti ada tim lain juga. betul, ada expertnya soalnya untuk pengamanannya kan ya dari tim IT security. Jadi kita menjalankan checklist yang udah mereka kasih. Oke, terima kasih Mas Zikri untuk jawabannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ini untuk Mas Andrew dan Mas Zikri nih. Seandainya terjadi kebobolan akun user dan saldo atau dana dari akun tersebut telah berpindah, sejauh mana sih solusi dari aplikasi Dana dan Flip, terutama dari Departemen Data Security ini? Apakah case ini pernah terjadi? Terima kasih. Ini dari siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Mas Zikri dulu? Boleh. Kalau itu terjadi biasanya kita di back office kita akan kita lihat trace gitu ya. Activity yang terjadi itu seperti apa, behavior yang terjadi gitu ya. Biasanya itu terjadi kan karena akun take over gitu ya. Itu bisa kita lihat step by step. Jadi kayak bisa di-reproduce gitu Mbak Betsy. Apa yang sebenarnya terjadi pada akun itu gitu ya. Itu kita baca gitu ya, apa yang terjadi gitu, karena kita juga ngumpulin data itu gitu ya. Terus kita lihat, oh iya ternyata dia pada waktu tertentu dia ganti IP address-nya, bahkan device-nya juga ganti. Berarti telah terjadi akun take over itu Mbak Betsy gitu ya. Yang kita lakukan, kita punya capability buat nge-freeze juga gitu ya, nge-freeze account-nya gitu ya. Jadi ada beberapa jenis freeze, ada berjenjang freeze-nya gitu ya. Ada freeze login, freeze account, sama freeze balance-nya gitu ya. Kalau memang ternyata terlihat, oh iya udah positif ini di account takeover, kita freeze gitu ya. Kita mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari situ gitu ya. Sisanya adalah investigasi di lapangan gitu ya. Apakah akun takeover ini terjadi karena apa? Kelalaian user sendiri atau seperti apa gitu Mbak Betsy? Atau kesalahan sistem kita gitu ya. Kan yang kita garanti itu kalau karena kesalahan sistem kita gitu ya. Tapi kalau karena kelalaian itu kan beda cerita ya Mbak Betsy gitu. Berarti itu fokus
fokusnya adalah menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan Betul, pada saat itu ya. betul. Misalnya nge-freeze account-nya gitu ya, Mas. Benar. Agar uangnya tidak segera berpindah. Kan cepet banget ya uang berpindah ya kalau udah ke take over. Oke, oke. Kalau di Flip sendiri gimana nih, Mas Andrew? Mirip ya, karena ya jawabannya pasti mirip karena sesuatu yang terjadi karena biasanya kelalaian user itu ya. Karena most of the time itu karena kelalaian user ya. Dan biasanya user itu minta ke Flip untuk ini gimana sih kok akunnya bisa ke take over gitu ya atau dihack orang lah gitu bahasa gampangnya. Dan yang pasti paling pertama kita bisa lakukan adalah kita kasih trace log-nya apa yang terjadi gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya dari yang mungkin orang ini pakai gitu. Jadi mungkin H-1 atau H berapa gitu ya. Kita bisa lihat dia ternyata pakainya di mana gitu ya, jam berapa. Dan ketika ada account recover semuanya itu pasti juga kita bisa trace gitu ya. Dan dari situ biasanya kita kasih tahu ke si usernya, oh Bapak pernah nggak ada transaksi di sini gitu atau ada kebocoran data di sini gitu kan. Dan setelah kita konfirmasi balik ke usernya gitu ya, dan ini menjadi penyelidikan di lapangan gitu. Jadi orangnya yang nanti akan retrospektif gitu ya, dan nanti orangnya balik. Tapi in parallel gitu ya, kita juga memberikan capability untuk orang itu bisa freeze account-nya dia gitu ya. Karena mungkin gitu ya, walaupun orangnya mungkin udah merasa hopeless gitu atau bagaimanapun, account itu juga pada akhirnya tetap harus kita amankan karena data KYC orang itu juga tidak boleh disalahgunakan lagi gitu loh. Dan inilah mengapa pentingnya ada fraud detection di sebuah sistem gitu ya. Dan ya inilah yang apa ya, yang menjadi fokus beberapa tahun terakhir di sektor fintech di Indonesia itu sih. Oke, jadi tadi mirip-mirip ya antara Dana dengan Flip gitu ya. Dan kalaupun memang dari usernya udah hopeless kayak udahlah duitnya hilang gitu, tapi dari aplikasi tetap mengusahakan supaya penyalahgunaan akun tersebut tidak lebih lebih parah lagi gitu ya, Mas. Ya karena bisa mengarah ke hal yang lebih parah lagi, Kak. Ya, contohnya ya, uangnya dipakai untuk akunnya dipakai untuk money laundering gitu ya. Dan mungkin akunnya dipakai untuk kirim uang ke DPT, daftar teroris. Dan ya kalau udah kayak gitu kan itu lebih parah lagi daripada mungkin ya uangnya hilang gitu. Itu lebih parah lagi soalnya. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Zikri dan Mas Andrew. Semoga menjawab ya tadi untuk yang bertanya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mas Zikri dari Bapak Riki. Pertanyaannya, Mas Zikri, ini pertanyaannya nggak specifically tentang data protection nih, Mas. Ini bisa terjawab nggak ya? Apakah data platform architecture mempunyai konsep atau best practice yang sama dengan software architecture seperti monolith atau microservice atau Ya, berbeda? ya, ya. Kita harus melihat dari ininya dulu ya. Kan ada platform yang memproses gitu ya. Kayak waktu mengingest, katakanlah kita pakai Airflow gitu ya. Airflow itu kita bisa bikin cluster Airflow gitu ya di bawah kontainer, misalnya di bawah Kubernetes gitu ya. Terus di ingest-nya itu misalnya ke Max Compute, di store-nya di OSS. OSS itu kayak S3 lah kalau di AWS gitu ya. Kemudian kita sampai delivery-nya menjadi apa ya, di insert ke DB atau menjadi API. Di proses itu kan platform dari providernya ya, gitu ya. Jadi barangnya udah ada gitu ya. Itu by structure kalau di cloud ya udah black box di kitanya gitu ya. Kita beli layanannya aja. Tapi ketika sudah menjadi output gitu ya, misalnya sudah di training jadi models gitu ya, dijadikan aplikasi berupa API, kita bisa menstrukturkannya seperti microservices gitu ya. Karena tujuannya gitu ya, adalah kita ingin scalable gitu kan. Jadi dia bisa breathing gitu, ketika memang butuh TPS tinggi dia akan auto scaling gitu ya. Ketika lagi sepi dia akan mengecil sehingga optimisasi cost-nya terjadi ya di microservice itu gitu ya. Dan untuk mengurangi kerumitan gitu ya. Kalau misalnya kita bangun monolith, nanti semua scoring di deliver di satu API yang sama, itu kumpulan API yang sama, ketika mau scale gitu ya, banyak cost inefisiensi gitu. Karena yang nggak perlu digedein jadi digedein gitu ya. Dan bisa apa ya,
bisa ke depannya bisa menciptakan permasalahan sendiri ya. Kalau kita dari awal ngedesainnya si API-nya itu hasil dari trainingnya itu kita bikinnya monolith gitu. Nanti nggak scalable, mahal gitu ya. Terus tightly couple satu sama yang lainnya. Yang satu keganggu, yang lainnya keganggu gitu. Padahal yang menggunakannya adalah departemen-departemen yang berbeda gitu ya. Yang masalah kamu kok ya, saya keganggu juga karena dia bikinnya monolith. Makanya arsitektur sebenarnya prinsip-prinsip software engineering itu bisa dipakai untuk outputnya gitu. Tapi untuk prosesnya terkadang kita mengikuti si cloud-nya seperti apa itu udah black box gitu. Karena kita beli servisnya aja, Mbak Betsy. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas Zikri. Semoga menjawab ya Pak Riki untuk pertanyaannya terkait tadi perbedaan atau kesamaan dari platform architecture dengan software architecture seperti monolith atau microservice. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mas Andrew. Pertanyaannya dari Bapak Anggara. Bagaimana peran fintech mampu meningkatkan literasi terhadap keuangan pada masyarakat Indonesia, serta metode atau algoritma seperti apa yang digunakan untuk model fraud detection di Flip? Silakan. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertanyaan pertama untuk meningkatkan literasi, apa yang udah dilakukan dan bagaimana gitu ya peran fintech ya. Kalau ditanya apa aja yang udah dilakukan ya, Flip sendiri dengan tim-tim yang ada di dalamnya sendiri, mungkin di tim people ya biasanya ya, itu kita udah sering banget ngadain event offline ataupun online untuk memberikan literasi tentang masalah keuangan di Indonesia ya, dan di dalamnya pun itu kita sering juga ngomong tentang pentingnya data privacy dan data security ya. Dan yang kedua, kalau ditanya peran fintech seperti apa, peran fintech di Indonesia ini sangatlah besar ya, karena bisa dibilang penetrasi terhadap market pasar orang-orang yang nggak, kita bisa bilang bankless gitu ya, orang-orang yang nggak punya rekening bank, itu fintech itu perannya sangat besar. Dan di sini fintech ini juga harus memberikan informasi yang penting tentang bagaimana cara menyimpan password yang benar, cara mengganti password, atau bahkan dari hal-hal dasar seperti itu fintech itu harus mulai proaktif untuk memberikan informasi. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah masyarakat ini malah justru tidak percaya lagi terhadap fintech, dan itu malah menjadi backlash terhadap industri fintech di Indonesia gitu ya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua gitu ya, untuk algoritma apa yang tadi dipakai di fraud detection, itu sebenarnya algoritmanya sesimpel kita memprediksi apa ya namanya, jadi katakanlah kita udah punya label ya, label user-user yang fraud gitu ya, dan label-label user yang fraud itu kan pada akhirnya adalah 1 dan 0 gitu ya. Nah 1 ini kan berarti orang yang fraud, 0 itu berarti bukan yang orang yang fraud. Nah sebenarnya algoritma yang terjadi di belakang yang kita pakai di Flip ini as simple as linear regression gitu ya. Karena kalau kita terlalu muluk-muluk bikin modelnya gitu ya, biasanya memang akurasinya lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi mungkin bisa overkompleks penjelasan modelnya gitu ya. Karena kalau kita pakai algoritma selain linear regression gitu ya, kadang ngejelasinnya tuh susah banget ke end user gitu ya, atau ngejelasinnya bahkan ke stakeholder yang ada di perusahaan kita tuh susah. Jadi kadang the best way to explain this kind of algorithm is to use linear regression gitu ya, kalau bisa gitu ya. Dan yang ini memang yang sering kali kita pakai gitu ya di sini gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andrew untuk jawabannya. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Bapak Anggara. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Andrew dan Mas Zikri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin kita pada sore hari ini. Banyak sekali ya insight dan ilmu baru yang tadi kita dapatkan, baik dari materi serta jawaban-jawaban yang tadi sudah diberikan oleh Mas Andrew dan Mas Zikri terhadap pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A ini. Masih banyak ya pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab, tapi karena keterbatasan waktu, sayangnya sesi Q&A tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam webinar Jendela Data in Collaboration with Flip Level Up
Behind Data Protection, The Secret of Overcoming Fintech's Greatest Challenge. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form feedback yang sudah di-share di kolom chat ya, untuk mendapatkan materi dari pembicara hari ini. Karena materi tidak akan di-share kalau Bapak Ibu belum mengisi form feedback tersebut. Sayang-sayang ya Bapak Ibu. Jadi biar ada kenang-kenangannya webinar ini bisa tuh mendownload materi dari para speaker dengan mengisi form feedback. Oke. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut informasi mengenai Akademi di Algoritma, silakan menghubungi WhatsApp Official Algoritma pada link yang dikirimkan di kolom chat juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Andrew Tirtokusumo dari Flip dan Mas Zikri Zakilfuadi dari Dana yang telah menjadi pembicara dalam webinar kita sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Flip dan tim Dana yang telah menjadi partner algoritma dalam menjalankan webinar ini, kepada segenap tim algoritma yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan webinar ini, segenap media partner, dan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menghadiri dan memeriahkan acara ini. Saya Betsy dari tim algoritma pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Jendela Data berikutnya.